Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat datang semuanya, selamat datang dan terima kasih telah hadir ke acara webinar kita yang berjudulkan Be Aware of Accessory. Nah, aksesori sendiri pun juga punya kepanjangannya loh, yaitu Academic Stress Can Impact on Our Body. Nah, webinar ini juga salah satu dari rangkaian acara dari Halimun Ngopi loh. Nah, maksudnya Halimun Ngopi ini apa sih Kak Masya? Apa kita ngopi di Halimun atau kayak gimana nih? Coba dijelasin. Bukan dong, bukan berarti kita ngopi di Halimun, tapi ngopinya itu ada kepanjangannya, yaitu ngobrolin masalah psikologi, gitu. Kreatif banget kan yang bikin? Ih, keren banget, kreatif banget nih yang bikin nih pasti. Nah, mungkin kita perkenalan dulu kali ya, kakak ya. Iya, boleh. Kan kalau tak kenal maka tak sayang. Iya, udah kenal aja belum tentu sayang nih, Kak. Benar, malah ada lagi yang lebih parah, nggak kenal tapi udah sayang. Nggak boleh ya? Waduh, Nggak boleh itu. nggak boleh ya kayak gitu ya. Nggak boleh dong. Oke, perkenalan dulu. Nama saya Saramita Masya dari Angkatan 2019. Dan saya Syifa Ananda Lutfiah dari Angkatan 2019. Kami berdua akan memandu acara webinar ini sampai beberapa jam ke depan. Bener banget nih. Nah, di setiap webinar keren kan pasti ada tagline nih, Kak, ya kan? Wah, Nah, kita nggak mau kalah, kita juga punya tagline. Tagline kita ini, kalau aku dan Kak Masya bilang coping strategi, kakak abang peserta jawabnya healthy inside and outside. outside. Gitu. Ada gerakannya ya, Gitu. jadi harus gerak. Biar Iya, semangat dong. biar makin semangat, makanya kita kasih gerakan. Ayo coba kakak abang teman-teman yang udah hadir nih, boleh dong on cam terus kita ikutan tagline yang udah dibikin sama kakak abang panitia nih. Tuh. Ayo dong. Ayo, yang belum on cam, ayo dipersilahkan on cam, kita tunggu. Kita tunggu, biar semangat dong, lagi mendung-mendung nih soalnya nih. Iya, ayo dong, ayo. Oke, mungkin Oke, langsung aja kali ya, Kak. langsung aja nih, Kak. Oke, ayo mulai dipimpin oleh Kak Syifa. Oke, coping strategi healthy inside and outside. Makasih kakak abang teman-teman yang udah join sama kita buat ngelakuin tagline-nya. Betul. Nah, ini nih kayaknya ramai banget nih ya. Ada 1.160.000 nih penonton. Waduh, kayaknya nih. banyak banget Banyak nih, banget nih kayaknya nih. Tanya dong, mau dari mana aja sih ini nih? Banyak banget nih. Iya. Ayo Coba dong langsung. di kolom chat dong, boleh nih. Dari mana? Bisa banget. Atau ada yang mau on cam? Atau ada yang mau on mic ngomong? Ayo Kak, kakak abang, teman-teman semuanya. Bisa banget nih. Ini webinar nasional nih, pasti rame banget nih. Dari Sabang sampai Maroke nih. Ada yang dari Bogor. Bekasi. Sama dong. Ada yang Jatim. Ada yang dari Seo katanya. Agak agak jauh ya Kak ya, tapi nggak apa-apa. Dari Perth, ada yang dari Ternate. Wow, jauh sekali. Betul. Dari hatimu, aduh. Tahu aja nih Kak Masya lagi buka lowongan untuk hatinya. Aduh, banyak banget nih. Dari Tidore juga ada, pokoknya rame nih ya, dari Sabang sampai Maroke ini pasti ada nih. Wah, bener banget nih Kak. Oke, nah mungkin kita bisa kali ini Kak, abis ini kita akan mendengarkan sambutan dari dosen kita, dosen pembimbing sekaligus dosen mata kuliah kesehatan gangguan mental, yang udah bikin acara webinar kita nih jadi perjalanan dengan lancar loh. Bener banget, tanpa beliau mungkin acara ini kayak ya udah gitu aja loh, nggak keren kayak sekarang ini loh Kak. Benar banget. Oke, mungkin langsung aja kali ya kita sambut dosen pembimbing kita. Ada Ibu Ernita Zakia, MPSI, waktu dan layar dipersilahkan.
Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Mohon maaf, saya harus pakai masker karena sedang ada di luar, sinyal nggak bersahabat banget, jadi saya harus keluar dari rumah untuk cari sinyal demi acara kalian. Weh, keren ya. Ini acaranya terlaksana dengan baik sesuai dengan rencana kita. Oke, saya mungkin nggak panjang lebar nih kata sambutan. Saya buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Ibu. Selamat siang semuanya. Aduh, saya nggak tahu lagi harus berkata apa-apa karena mahasiswa mata kuliah ini keren-keren semua karena sudah mempersiapkan acara ini. Ini nggak mudah ya, ada 11 series dan ini sudah berlangsung yang ke-7. Kita masih ada 3 sesi lagi dan hari ini kita kedatangan pembicara kita yang keren juga ya, Ibu Adisa Konita. Terima kasih Bu Adisa sudah bersedia menjadi pembicara untuk hari ini yang pastinya akan memberikan ilmu yang bermanfaat buat teman-teman semua peserta dan juga panitia, dan ambil ilmu sebanyak-banyaknya, jangan malu bertanya ya. Pokoknya nanti kalau ada sesi bertanya, bertanyalah sebanyak mungkin yang pengen kalian tahu terkait dengan materi ini, dan tentunya pasti kalian akan mendapatkan jawaban yang keren dari pembicara kita. Dan untuk panitia, terima kasih yang sudah mempersiapkan acara ini ya sehingga terlaksana hari ini dengan sesuai rencana kita dan juga terlaksana dengan baik. Semoga tidak ada kendala dan berjalan dengan lancar dan mendapatkan ilmu yang berkah buat semuanya. Itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ernita atas sambutannya. Nah benar tuh teman-teman, nanti pokoknya banyak-banyakin nanya, karena nih pasti seru banget nih, apa namanya, materi kita nih pasti. Bener banget, pasti Relate banget kan? Dari materi ini nih, kita tuh bisa banget ngambil yang namanya manfaat dari materi ini. Kayak banyak banget pasti nih ya, nanti nih pas materinya udah ditampilin, kakak abang teman-teman nih pasti langsung kayak, ih kayaknya aku punya pertanyaan ini deh, aku punya pertanyaan ini. Nah, itu bisa nanti ya, tapi nanti. Nanti, benar banget. Tahan dulu nih. Nah, sebelum kita lanjut ke ngobrol-ngobrol dikit, kita mau ada bacain peraturan dulu nih, peraturan webinar. Biar webinarnya berjalan dengan lancar. Oke, mungkin bisa kakak abang tolong di share screen peraturan webinar ya. Oke, mungkin masih dicari-cari nih ya, Oke, ketiban iya, benar. kali ya, Kak ya. Oke, mungkin kita ngobrol-ngobrol dikit kali ya, kasih saya tentang materi kita. Jadi kan materi kita ini kan tentang academic stress can impact on our body ya. Berarti stres akademik nih yang bikin badan kita apa sih kayak sakit gitu kan. Dampak dari stres akademik gitu kan buat badan kita gitu. Nah, mungkin boleh nih teman-teman yang pengen cerita atau pengen curhat ya. Boleh banget nih, boleh on mic, boleh di chat juga boleh. Mungkin sambil nunggu. Kalau dari Kak Syifa nih, apa sih, ada cerita apa sih? Kalau dari aku sendiri, waktu pas pertama kali PJJ tuh Kak, ya kan, online, kaget dong. Jadi belum bisa menyesuaikan, akhirnya malah sakit. Kayak gitu. Jadi itu benar-benar berdampak banget. Jadi kan stres akademik yang berdampak ke fisik aku. Nah, kalau Kak Masya sendiri, gimana nih Kak? Kalau aku sama juga tuh kayak gitu. Terus kan kayak sekarang tuh semester 5 kan lagi puyeng-puyengnya banget ya. Lagi pokoknya tugas lagi numpuk-numpuk deh gitu kan. Nah, kadang tuh karena banyak kerjain tugas, akhirnya tuh pas malamnya tuh jadi meriang gitu karena kecapean. Padahal posisinya lagi nggak sakit gitu. Tapi karena banyak tugas yang dikerjain, akhirnya jadi meriang badan gitu.
Nah, boleh banget nih kakak abang teman-teman semua, kalau ada punya cerita yang berbeda bisa banget tulis di kolom chat ya. Benar. Ayo boleh banget nih ceritain. Iya, pengalaman apa yang bikin sampai stres gitu dan mempengaruhi fisik ataupun mental kakak abang semuanya. Benar. Atau mungkin Iya. ada yang diputusin, kan kita nggak tahu juga ya, Kak, itu Iya, berdampak benar. banget. Tuh, aku stres pas ada teman sekelompok yang nggak kerja, suka emosi sendiri gitu, Kak. Benar. Namanya tugas kelompok itu kerjanya harus bareng-bareng ya, nggak boleh Iya, benar sendiri-sendiri. banget. Itu namanya tugas individu ya, bukan tugas Nah, kelompok kalau kayak gitu ya, Kak. benar. Terus tugas yang numpuk. Terus aku stres banget kemarin ujian sampai jerawatan. Bener tuh, stres tuh bisa bikin jerawatan. Nggak ampuh tuh, apa namanya, skincare tuh nggak ampuh. Karena saking stresnya, akhirnya bikin jerawatan. Bener banget tuh. Terus juga ada nggak ketemu orang sama sekali. Pasti sih, karena kan kita lagi di masa pandemi kayak gini ya, jadinya tuh Wow. di rumah aja nih, terus udah gitu tugas banyak, numpuk segala macam, dan kita nggak bisa bersosialisasi. Akhirnya malah berdampak ke diri kita sendiri dan akademik kita gitu. Banget. Terus stres UAS, bawaannya pengen tidur aja. Emang tidur itu obatnya ya. Obat dari stres tuh tidur deh Tidur. pokoknya. Enak banget ya, Enak Kak, ya banget kalau tuh. tidur tuh. Stres UAS sampai ke bawah mimpi. Aduh itu juga tuh. Itu juga tuh yang ampun saking kepikirannya sampai ke bawah mimpi. Mimpi aja sampai UAS gitu ya, saking Iya, bener stresnya. banget. Tugasnya deadline sampai asam lambung naik. Nah, betul. Nah, Itu yang bahaya tuh, Kak. bahaya tuh, bahaya. Boleh produktif tapi tetap dong makan dijaga ya kan. Bener Karena kalau banget. misalnya kita sakit jadi terbengkalai tugas-tugasnya itu gak boleh. Nah, nih Kak, udah ada nih peraturan pesertanya. Boleh tolong dibacain Oh aja. iya, benar nih. Oke, sebelumnya kita bacain dulu kali ya peraturan pesertanya. Yang pertama, diharapkan kepada seluruh peserta sebelum masuk ke room Zoom meeting menggunakan format nama sebagai berikut. Nama lengkap _ institusi. Jadi yang belum ganti nama dengan institusi sekarang diganti ya, teman-teman. Terus yang kedua, peserta diharapkan join ke Zoom meeting 10 menit sebelum acara dimulai. Yang ketiga, peserta diharapkan menggunakan background Zoom yang ada pada link berikut. Sudah ada tuh linknya. Terus yang keempat, selama acara berlangsung, peserta dihimbau untuk menyalakan video dan diwajibkan untuk menonaktifkan mikrofon. Mikrofon diaktifkan apabila peserta mengajukan pertanyaan dan moderator mempersilahkan. Yang kelima, peserta diharapkan mengisi presensi kehadiran yang akan diberikan oleh panitia di kolom chat Zoom meeting. Yang keenam, saat sesi tanya jawab berlangsung, bagi yang ingin bertanya, silahkan kirim pertanyaan melalui kolom chat atau raise hand sampai moderator memperbolehkan. Peserta dilarang mengirimkan hal yang tidak berhubungan atau di luar materi yang disampaikan. Yang ketujuh, peserta diharapkan untuk saling menjaga ketertiban selama acara berlangsung. Dan yang kedelapan, peserta diharapkan mengikuti seluruh rangkaian kegiatan dari awal sampai akhir, dan apabila peserta melanggar tata tertib, maka akan segera dikeluarkan dari Zoom meeting oleh panitia. Nah, bener banget nih. Jadi buat kakak abang teman-teman yang udah masuk Zoom tapi belum diganti format namanya, boleh banget sekarang langsung diganti ya ke format nama yang udah ditentukan. Ya. Dan ada kabar baik nih, untuk kakak abang teman-teman peserta yang aktif nih, bakal ada door prize nanti. Jadi harus aktif ya kakak abang teman-teman. Apa tuh door prize-nya tuh, Kak? Wait, rahasia dong. Apa mau nomornya Kak Sarahmita? Boleh. Jangan dong, nanti kita pinjol bahaya. Oke. Jangan dong. Nah, mungkin daripada kita banyak ngangong-ngangong kali ya, Kak Syifa ya. Mungkin daripada penasaran kali soal materinya nih apa sih gitu kan. Karena materinya ini seru banget ya Kak ya, jadi langsung aja gitu ya kan. Langsung aja mungkin, tapi bukan kita Kak yang ituin materinya, bukan dong. Bukan, tenang malah aja. Salah-salah lagi. Iya makanya. Nah, sebelum kita masuk ke materi inti dari webinar ini, izinkan saya untuk membacakan CV dari moderator kami.
yang akan membantu jalannya sesi diskusi pada webinar ini. Ayo boleh minta tolong kakak abang panitia di-share CV-nya. Oke, udah muncul nih. Jadi moderator hebat kita hari ini adalah Kak Dinda Fikria. Kak Dinda Fikria ini lahir di Jakarta tanggal 30 Agustus 2001. Bisa dilihat nih di sini, Kak Dinda tuh mengikuti banyak banget keorganisasian ya kan. Nih ya, aku bacain ya beberapa. Dari 2018 sampai 2019 itu Kak Dinda pernah jadi staff at Department of Internal Support Psychology Expo. Terus juga Kak Dinda pernah jadi Chief of Public Relation, Publication, and Documentation at Pengabdian Masyarakat Faculty of Psychology 2019. Dan baru-baru ini Kak Dinda juga mengikuti internship dan kampus ambasador IM3 Squad Indosat Oredo 2021. Dan kampus ambasador dan workshop at International Model United Nations atau UN Women. Selain itu, banyak banget nih ya kan, ada beberapa achievement dari Kak Dinda. Kak Dinda tuh pernah jadi peserta Olimpiade Sains bidang geografi tingkat kabupaten kota 2017 sampai 2018. Kak Dinda juga pernah menjadi student workshop at OASE Kabinet Kerja Indonesia Maju 2018. Karena kita udah baca ini dan pasti kakak abang teman-teman udah penasaran mana sih Kak Dinda, mana sih ya kan? Bisa banget kita langsung panggil aja yuk, Kak Dinda. Kak Dinda. Kak Dinda. Halo semuanya. Aduh, halo Kak Dinda. Halo. Hai. Tuh kan kakak abang teman-teman, kakak moderator kita ini udah cantik banget, udah siap banget untuk memandu webinar kita untuk hari ini. Benar banget. Jadi mungkin kita langsung aja kali ya, kita serahkan acaranya ke kakak moderator kita ini. Untuk Kak Dinda, waktu dan layar dipersilahkan. Oke, terima kasih banyak untuk MC kita yang kelihatannya hari ini ekspresif dan happy banget ya. Nah, tadi udah dikenalin nih sama MC, tapi rasanya nggak klik kalau belum perkenalan diri sendiri. Baik, Assalamualaikum semuanya, selamat siang menjelang sore. Perkenalkan, nama saya Dina Fikriah, yang berkesempatan untuk menjadi moderator pada webinar hari ini, yang mengusung tema stres akademik dengan judul Be Aware of Accessory. Academic stress can impact on our body. Tapi sebelum kenalan sama pembicara kita nih yang keren ini, aku mau reminder untuk para hadirin sekalian dan teman-teman untuk mengisi pretest yang telah disediakan oleh panitia. Pretestnya untuk apa sih, Kak? Nah, pretest ini untuk mengetahui apakah teman-teman sudah memahami materi ini atau belum. Jadi diwajibkan untuk mengisi pretest dan dikerjakan dengan jujur ya. Tanggapan dari teman-teman akan dijamin kerahasiaannya. Aku beri waktu sekitar 3 menit untuk mengisi pretestnya ya. Silahkan.
Baik, terima kasih teman-teman yang sudah mengisi pretestnya. Selanjutnya kita langsung nih kenalan sama narasumber kita yang keren banget. Aku akan bacain melalui CV. Kepada kakak abang, dipersilakan share screen. Boleh di zoom sedikit nggak? Agak diperbesar. Oke, terima kasih. Baik, narasumber kita pada hari ini adalah Kak Adisa Konita, SPSI, MPSI, psikolog. Kak Adisa ini lahir pada tanggal 3 November 1992, menamatkan gelar sarjana psikologi dengan fokusnya adalah pendidikan dan psikologi perkembangan di Universitas Indonesia pada tahun 2014. Kemudian Kak Adisa ini mengambil gelar S2 Magister Profesi Psikologi Pendidikan pada tahun 2015 dan lulus pada tahun 2018. Kak Adisa ini juga memiliki pengalaman sebagai pembicara, beberapa di antaranya adalah sebagai pembicara di Universitas Kristen Indonesia dengan materi interpersonal skill dan pembicara di SMP Negeri 155 Jakarta dengan materi enhancing achievement motivation. Perlu diketahui juga nih teman-teman bahwa Kak Adisa saat ini menjadi bagian dari Himpunan Psikologi Wilayah Sumatera Selatan, Asosiasi Psikolog Sekolah Indonesia, dan Asosiasi Psikologi Pendidikan Indonesia. Nah, itu dia teman-teman CV dari pembicara kita yang keren banget. Oke, langsung aja kepada Kak Adisa MPSI Psikolog untuk bergabung dengan kita semua. Halo, apa suara saya terdengar? Terdengar, Kak? Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih buat panitia yang sudah mengundang saya hari ini, terutama untuk mungkin ini juga ajang perkenalan gitu. Saya dengan beberapa orang di sini yang mungkin belum pernah gitu ya ketemu dengan saya di kelas gitu. Sama saya juga terima kasih nih sama Mbak Kia atas kesempatannya memberikan materi. Untung dimintanya materinya masih nyambung gitu dengan background-nya saya gitu. Kalau diminta jelasinnya abnormal yang lain mungkin saya akan menolak gitu. Ini masih stres akademik. Saya memang lebih banyak bekerjanya di bidang pendidikan, jadi memang lebih banyak mengurusinya ke kegiatan-kegiatan akademik. Tapi memang background psikolog saya karena emang saya sebelumnya praktisi dibandingkan akademisi, emang lebih banyak penanganan kasus yang juga cukup banyak ke klinis, tapi tidak terlalu banyak. Lumayan lah. Jadi tanpa basa-basi mungkin kita bisa masuk ke materinya, siapa tahu memang materinya lagi in gitu ya dengan kalian sekarang yang mungkin sekarang masih dalam kalau yang UNJ ini lagi dalam proses UAS gitu ya, namanya UAS yang tugasnya semuanya tugas, yang satu dengan yang lainnya numpuk-numpuk. Menurut saya mah tugas webinar tuh paling enak sebenarnya. Karena habis webinar selesai kan ya. Sedangkan tugas yang lain kan ada wawancaranya, ada observasinya gitu kan ya. Nah, kita masuk ke materinya, boleh panitia untuk share screen. Nah, judulnya adalah Academic Stress Can Impact on Our Body. Nah, ini sebenarnya pertama kali saya dengar ini maksudnya apa ya? Saya tanya dulu ini untuk mata kuliah apa gitu awalnya gitu. Karena selama saya memberikan apa ya materi terkait ini saya malah terbagi 2 gitu. Pertama, saya akan bahas stres akademik saja sama coping-nya. Yang kedua, saya akan bahas stres tanpa akademik yang berhubungan dengan kesehatan gitu. Nah, sekarang saya harus stres akademik ke kesehatan gitu. Gimana ya cara nyambunginnya gitu. Jadi akhirnya saya sempat search juga, terus tanya-tanya juga dengan panitia. Dan hari ini saya akan membawakan materi yang
kalau kasusnya saya sudah sering ketemu, tapi kalau untuk, memberikan penjelasannya secara gabungan semuanya, baru hari ini. Jadi, terima kasih, silakan didengarkan. Boleh selanjutnya? Oke, kita akan bahas 4 bagian hari ini. Yang pertama adalah mari mengenali stres kamu. Yang kedua adalah stres kamu mengarah kemana. Yang ketiga, tekanan itu akan menimbulkan apa. Dan yang keempat adalah apa yang bisa kita lakukan untuk menganulir si tekanan yang ada. Gitu. Kita masuk ke bagian pertama, yaitu mari mengenali stres kamu. Silakan diganti slide-nya. Oke. Ganti. Oke, kita sebelum masuk stres akademik harus tahu dulu nih stres. Mungkin kemarin kalian yang di mata kuliah ini udah dapet ya, stres itu apa sih? Gitu. Kadang beberapa orang menganggap stres itu adalah masalah yang besar. Padahal pada dasarnya, pada ilmu dasarnya, stres itu hanya sebuah tekanan atau dorongan yang ditempatkan ke tubuh. Itu adalah fisika sebenarnya. Stres itu mulai dari istilah fisika. Jadi kalau kalian didorong gitu atau kalian digencet, kamu digencet bukan digencet dibully bukan, digencet ke dinding gitu. Nah, terus kalian ditekan, itu sebenarnya adalah stres dalam bahasa fisika. Hanya saja dalam bahasa psikologi itu kita akan lebih ke kemampuan adaptasi terhadap stresor. Jadi kita menyesuaikan diri terhadap stresor. Nah, stresor itu apa? Stresor itu adalah sumber stres yang bisa baik fisik maupun psikologis gitu. Nah, fisik tadi ya mungkin tekanan-tekanan fisik, makanya nanti berhubungan dengan fisik. Nah, si stres ini itu tergantung reaksi kita. Gitu. Apakah kita mampu coping ataukah kita tidak mampu untuk coping. Gitu. Coping itu adalah bagaimana cara kita menganulir stres yang akan kita bahas di belakang. Boleh lanjut? Nah, sebenarnya ini yang saya perlu tekankan dengan kalian. Stres itu sebenarnya datang dari diri kalian sendiri. Jadi kalau kata Lazarus, itu adalah experience of distress in response to perceived environment problems. Jadi gimana cara kita menilai tekanan yang tadi diberikan itu stres atau tidak stres, itu bergantung dengan diri kita sendiri. Apakah tekanan itu, stres itu bisa kita atasi, atau tekanan itu akan menjadi lanjutan kembali, tidak bisa kita atasi. Kita masuk lagi ke selanjutnya. Nah, ini kalau kalian belajar abnormal, ini adalah General Adaptation Syndrome yang akan melihat kapan stres akan berubah menjadi sebuah gangguan. Jadi kalau stres saja itu sebenarnya bukan gangguan. Tapi kita lihat dari General Adaptation Syndrome ini, gimana sih cara stres bisa berubah jadi gangguan. Jadi pertama, ketika kita dapat tekanan nih, ada reaksi waspada, itu kita pertama akan memilih fight or flight, ya kan? Pasti kalian tahu lah fight or flight ya, udah terlalu sering dibahas di psikologi gitu. Kalau kita sudah fight or flight, tadi ada yang bilang, saya tidur, saya malah enak ya makan dulu, atau saya malah menyusun jadwal dengan baik gitu. Ada yang udah melarikan diri aja gitu tidur, ada yang malah cari cara lagi yang lebih baik supaya lebih produktif. Ketika itu sudah dilakukan tapi masih bertahan stresnya, itu akan masuk ke tahap resistensi. Yaitu kita cari cara lagi, bahwa cara pertama gagal. Gitu. Cara pertama kita gagal, fight or flight kita gagal, misalnya cara pertama kita tidur ternyata tekanannya masih ada tuh ya nggak hilang, ya iya Kak, karena tidur. Gimana caranya tidur bisa hilang gitu tekanannya ya, bisa hilangnya capeknya gitu, tapi tekanannya nggak hilang gitu. Masih resisten berarti menetap gitu. Jadi kita mencoba lagi cari adaptasi energi yang baru. Kita cari lagi source of energy. Mungkin kita kalau anak-anak zaman now tuh bilangnya staycation dulu misalnya kayak gitu, atau udahlah healing gitu. Aduh healing gitu kan. Misalnya healing kemana gitu. Nah, itu kita memperbarui energi kalau resistensi masih tetap ada. Tapi kalau itu tetap bertahan, itu baru masuk ke yang namanya distress. Distress inilah yang namanya gangguan psikologis. Jadi kalau kalian cari stres itu gangguan psikologis, stres bukan gangguan psikologis. Tapi ketika menetap, resisten dan tidak bisa hilang, itu menyambung ke distress, itu baru masuk ke gangguan psikologis. Ketika distress ini tidak dianulir dengan baik,
itu akan menimbulkan kelelahan bagi diri kita. Nah, kelelahan inilah yang nantinya memunculkan efek-efek. Sebenarnya dari bertahan di awal itu sudah ada efek, tapi biasanya efeknya tidak sekencang ketika kita bertahan menuju ke kelelahan. Itu baru terasa sekali gitu. Sakitnya, baik itu fisik ataupun tadi stresornya baik itu fisik ataupun psikologis, itu terasa sekali, bahkan ketika di-stres tidak tertangani dengan baik, itu banyak sekali kejadian kematian, baik itu karena penyakit atau semacamnya atau bunuh diri. Ya kan? Banyak sekali kasus-kasus terkait ini. Makanya stres itu tidak bisa kita abaikan, tapi tidak juga bisa kita lebih-lebihkan. Karena kan tergantung dengan persepsi kita ya, gitu. Itu sebenarnya bisa kita selesaikan kok, tapi kita lebay aja gitu. Kayak, "Ah, gue nggak bisa," gitu. Padahal sebenarnya secara umum bisa, gitu. Cuman mungkin sekarang rasanya nggak bisa, gitu. Ini adalah general adaptation syndrome. Jadi supaya kita tidak langsung memikirkan bahwa stres itu pasti gangguan. Tidak, stres itu akan menjadi gangguan ketika sudah di-stres dan bertahan atau resistensi. Paham? Oke. Moderator paham, moderator? Paham, Kak. Oke. Ini udah dibahas belum di kuliah sebelumnya? Yang fight or flight kayak udah sih. Tapi kalau untuk nyampe ke di-stres belum dibahas? Jadi gangguan? Kayaknya sih belum deh. Atau aku yang Oke. lupa. Mungkin ya. Heeh. Oke, kita lanjut ke slide selanjutnya. Oke, nah di sini tadi sama dengan penjelasan tadi bahwa ada stresor psikologis dan fisik akan mengakibatkan stres dan bukan di-stres, gitu ya. Awalnya tidak langsung di-stres. Jadi sebenarnya stres ini tuh baik. Karena apa? Ketika kita stres, kita akan lebih aktif dan waspada. Jadi otak kita tuh akan lebih aktif loh kalau misalnya kita stres. Iya kan? Kayak apa ya, kayak semuanya karena kita stres itu kadang menimbulkan rasa cemas, kita lebih aware gitu, dan lebih waspada ketika ke depannya ada apa nih ketika kita tidak melaksanakannya. Misalnya kita stres, dengan ujian UAS nih, kita pasti lebih waspada nih dengan tugas-tugas UASnya yang dulunya kita abaikan, padahal dosennya udah bilang nih 2 minggu yang lalu, "Ini tugas UASnya loh," gitu. Tapi karena kita belum stres dengan tugas yang itu, kita nggak aware, gitu. Tapi ketika kita sudah stres dengan tugas yang itu, karena sudah mepet deadline-nya, kita lebih aware, "Oh ternyata tugasnya itu observasi, oh ternyata tugasnya wawancara, oh ternyata tugasnya ini," gitu. Jadi, sebenarnya itu baik, karena kita membuat kita aktif dan waspada, supaya kita bisa menyesuaikan diri, tadi deadline-nya bisa kena gitu. Cuman ketika intens dan sering, bahkan berlanjut ke di-stres, dan itu yang membuat seseorang bisa sakit fisik dan sakit mental. Lanjut. Nah, ini biar kita relate ya, ini kita biar relate aja nih, supaya tadi kan kita bahasnya masih stres ya, masih belum sampai stres akademik yang menjadi topik kita gitu. Nah, bahwa kan tadi ngomongnya stres adalah menyesuaikan diri, sedangkan COVID-19 adalah masalah baru, walaupun sekarang udah 2 tahun ya, nggak seperti awal-awal gitu. Jadi COVID-19 ini menciptakan gitu, tekanan-tekanan yang baru, sehingga kita harus menyesuaikan diri dengan tekanan tersebut. Nah, kita akan masuk selanjutnya, kira-kira stresor apa sih yang muncul ketika kita pada masa COVID-19 ini? Nih, coba kalian rasakan, ketika sekarang nih, COVID-19, stresor pandemi ini, apa aja yang ada? Ada yang takut, cemas karena COVID, ada yang, jadi nggak mau keluar, ada yang kurang tidur, ada yang dulunya alasan kuliah jadi nggak disuruh orang tua cuci baju, cuci piring, jadi disuruh cuci baju, cuci piring karena ada di rumah. Terus misalnya ada anggota keluarga yang terkena dampak COVID, mungkin, masalah keuangan, mungkin juga masalah keluarga yang lain, terus jadwal berantakan, gitu. Terus juga beban tugas yang terlalu banyak. Itu ada bermacam-macam stresor pada saat pandemi ini. Kita lanjut. Nah, ketika stresor terlalu banyak, kita tuh harus tahu gitu, stresor apa sih yang paling penting atau yang paling kuat gitu, yang kena ke diri kita. Boleh dilanjut, Kak? Boleh. Jadi kita harus tahu, stres kita mengarah ke mana sih. Nah,
stres kalian biasanya karena terkait dengan akademik. Itu karena kalian kan dalam posisi mahasiswa ya, akademik. Enggak kalian aja, sebenarnya kita dosen-dosen, saya, Mbak Kia, Bu Gantina, terus juga ya dosen-dosen yang lain, itu sebenarnya bisa mengalami stres akademik. Karena apa? Karena kita dalam, konteks akademik juga, nggak hanya kalian, gitu. Jadi, stres akademik itu adalah stres yang terjadi pada konteks akademis saat dan itu menjadi persepsi yang maladaptif, ya, maladaptif. Jadi tidak, penyesuaian dirinya tidak baik, terhadap tuntutan akademik, baik itu fisik, perilaku, pikiran, dan emosi, gitu. Nah, biasanya stres akademik ini akan terasa ketika tekanan yang diterima itu belum bisa terselesaikan karena kapasitas kita tidak bisa atau tidak sesuai dengan tuntutan yang ada. Kalau kapasitas kita sesuai, misalnya kayak, ya udah gitu, kita bisa menjalankan semuanya, biasanya rata-rata nggak menghasilkan stres. Tapi misalnya kapasitas kita adalah, kalau dulu tuh ya, kalau saya zaman kuliah tuh selalu bilang ada segitiga, segitiga kampus, gitu. Segitiganya itu isinya adalah, kuliah, organisasi, sama tidur, gitu. Jadi kalau misalnya mau kuliah sama organisasi, ya wajar kurang tidur, gitu. Kalau mau kuliah dan tidur, ya wajar nggak organisasi, gitu. Kalau mau organisasi dan tidur, ya wajar nilai kalian jelek, gitu. Jadi kita nggak bisa jadi semuanya, itu over capacity, gitu, lebih besar dari kapasitas kita. Ketika kita berbicara tentang stres akademik, kita harus tahu mana sih, yang sesuai dengan kapasitas kita. Apakah segitiga bermuda itu tadi bisa kita jalani dan berapa persen kira-kira, bisa dibagi, tuh. Boleh dilanjutkan? Halo? Nah, ini ada beberapa aspek dari SAN 2011, apa aja sih sebenarnya aspek yang mempengaruhi stres akademik. Yang pertama adalah tekanan belajar. Tekanan belajar ini adalah bagaimana orang, kita atau orang lain itu, melihat kemampuan, gitu. Jadi kayak orang-orang memberikan misalnya kayak orang tua maunya kita nilai A, misalnya dosen maunya nilainya seperti ini, maunya tugasnya seperti ini, gitu. Itu adalah tekanan belajar. Jadi, tekanan dari lingkungan kita terhadap diri kita, untuk belajar, gitu. Jadi ekspektasi yang diberikan oleh orang-orang biasanya sekitar kita tentang apa yang kita miliki. Gitu, misalnya ekspektasinya adalah kayak saya nih dosen nih, saya dulu sangat berekspektasi sekali dengan mahasiswa, bahwa mahasiswa bisa mengerjakan tugas sebagus yang saya inginkan, gitu ya. Saya buat tugasnya seperti ini, bla 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 bla, tapi ketika saya lihat hasilnya, "Lah, kenapa seperti ini?" Gitu. Tapi dari situ saya belajar, oh mungkin kapasitasnya nggak segitu. Tapi nggak semua orang kan yang paham itu, apalagi orang-orang di luar psikologi, termasuk orang tua kita, ya kan? Nggak paham tuh, kalau misalnya dapat nilai A, itu bukan kayak balikin telapak tangan aja, Bu, gitu. Dapat IPK 3,5 bukan ngedip doang gitu kan dapat, ya enggak gitu. Kadang orang-orang nggak paham, nah itu namanya tekanan belajar. Yang kedua adalah tuntutan tugas dan ujian. Yang namanya pelajar ya, ada yang namanya tugas dan ujian. Dosen pun banyak gitu tugasnya, karena kita di bidang akademis dan ujiannya pun ada. Ujiannya adalah melihat kalian, itu ujian sekali buat kita. Nggak pernah merhatiin, nggak pernah ngidupin kamera, oh ujian sekali itu buat kita ya. Jadi kita sama-sama mengalami stres, tapi, dalam pandangan yang berbeda, gitu. Jadi, tuntutan tugas dan ujian udah pasti menimbulkan stres. Terutama ketika kalian tidak tadi kapasitas kalian tidak mampu untuk menyesuaikan dengan tuntutan yang ada, tuntutan tugas dan ujiannya. Terus ada persepsi diri akademik. Nah, ini adalah harapan kita tentang kemampuan akademik kita. Ini juga ini kalau saya waktu kuliah ini paling besar pengaruhnya dibandingkan yang lain. Jadi dulu saya menganggap, saya kan dari daerah ya. Di daerah saya lumayan lumayan berprestasi gitu ya di daerah. Ini mungkin banyak nanti kalian anak-anak daerah mengalaminya. Di daerah kita termasuk anak yang berprestasi, punya, peringkat yang bagus, punya nilai yang bagus. Saya datang tuh ke Jakarta, ke tengah universitas yang mungkin anak-anaknya juga, keinginan nilainya terlalu tinggi gitu, over capacity dari saya gitu. Kalau bahasa serunya tuh ambis gitu daripada saya gitu. Nah, jadi,
itu membuat saya yang dulunya ngerasa saya pintar, menjadi tidak terlalu saya mikirnya dulu kayak, ya saya nggak termasuk bodoh, tapi tidak yang menonjol gitu. Tapi ya saya mah abis ketika sudah bisa coping dengan stres saya sudah tidak masalah lagi gitu. Tapi kadang-kadang beberapa orang itu persepsi persepsi diri akademisnya masih tinggi gitu. Sedangkan ternyata hasil yang dia dapatkan tidak sama dengan persepsi yang dia berikan. Itu juga mendatangkan stres akademik. Kita lanjut lagi, ada stres akademik apa lagi? Nah, yang jelas adalah kekhawatiran terhadap penilaian. Every people, apalagi kita ya, mikirnya kuliah ini kan yang dibawa keluar IPK-nya ya Kak. Kuliah ini IPK-nya yang dilihat di perusahaan, sehingga kita berusaha sekali tuh nilainya gede. Alah, saya seleksi orang kerja lupa saya sama IPK kadang, tapi memang ada basic IPK ya, gitu. Basic IPK biasanya kalau universitas negeri di atas 3 itu udah boleh mendaftar, gitu. Saya lihat juga UNJ baik kok ngasih nilai, sumpah. Saya sudah ngajar di beberapa tempat, ya, saya di sini menjadi humanis ya, ngasih nilainya bagus. Biasanya saya kalau ngasih nilai jelek sekali, gitu. Karena ya mungkin, saya melihat juga, gitu. UNJ itu termasuk menurut saya baik gitu untuk memberikan nilainya. Tapi tetap kalian harus berusaha gitu untuk itu. Jadi ada kekhawatiran terhadap nilai. Ya ini, ada beberapa orang yang menganggap bahwa nilai harus A gitu ya. Beberapa mahasiswa tuh ada yang ngubungin saya, "Mbak, nilai saya jelek, apa yang bisa saya lakukan?" "Emang nilainya kamu berapa?" Saya nanya gitu kan ya, dengan baik-baik hati gitu. "Iya Mbak, kemarin saya ujiannya cuma dapat 78." Sedangkan ada temannya dapat 15. Nggak nanya sama saya gitu kan. Saya langsung kayak, gitu ya. Eee, untuk setiap orang tuh beda ya standarnya ya. Mungkin anak yang dapat 15 itu tidak merasa bahwa ya udah nilai doang. Nah, tapi kalau anak yang dapat 78 ini merasa ya standar dia harus A, which is itu harus 80 gitu. Jadi kekhawatiran terhadap penilaian itu penting untuk beberapa orang. Dan terakhir adalah keputusasaan. Jadi reaksi emosi individu kepada tujuannya dia. Misalnya pasti kalian ini psikologi ya? Kalau saya dulu saya ingat sekali ketika saya masuk psikologi, tujuan utama saya adalah saya mau menjadi HRD Pertamina. Kesebut, gitu. Tadinya saya berpikir gitu, "Oh, saya mau kaya raya gitu, mau jadi HRD." Gitu. Tapi ketika saya masuk ke dunia psikologi, PIO itu bukan sesuatu yang saya sukai. Ternyata saya berhubungan dengan orang banyak, itu saya tidak terlalu suka, gitu. Berhubungan dengan orang besar, lebih tepatnya lagi saya tidak terlalu suka. Saya lebih suka berhubungan dengan anak-anak atau remaja. Jadi ketika itu saya putus asa. Wah gimana nih gitu. Tujuan saya untuk masuk psikologi nggak tercapai. Gitu. Dari situ menimbulkan stres akademik lagi. Gitu. Jadi ada 5 source dari 5 aspek yang bisa kalian pikirkan. Apakah kalian mengalami itu? Dan apakah itu menghasilkan stres akademik untuk kalian? Oke, lanjut lagi. Nih, ini ada stresor-stresor akademik, mungkin nanti bisa digolongkan menjadi 5 tadi, tapi ini ada beberapa. Ada persaingan yang terlalu tinggi, ada harapan tadi yang terlalu tinggi, ada informasi berlebihan, ada tuntutan nilai, tugas terlalu banyak, ambisi tidak realistis, dan kemampuan atau peluang yang terbatas. Tuh. Oke, boleh dilanjutkan lagi? Nah, jadi faktor yang mempengaruhi stres akademik itu ada apa saja sih? Yang jelas, yang namanya faktor itu bisa datang dari diri dan orang lain. Maksudnya dari diri dan lingkungan gitu. Jadi yang pertama kita kenali dulu diri kita, faktor internal. Jadi kendali pikiran. Nah, di kendali pikiran adalah orang yang berpikiran negatif, yang lebih mudah berpikiran negatif, itu memang lebih mudah untuk mendapatkan stres. Terutama stres akademik ya, karena pemikiran negatifnya terkait akademik. Nah, kalau yang kepribadian, orang yang, pribadinya memang lebih lembut, lebih peka dengan lingkungan sosial, itu memang lebih lebih mudah menyerap emosi negatif, gitu, dibandingkan yang memang dari awal udah tahu full ya. Jadi emang, tingkat penyerapan stresnya berbeda, dilihat dari pribadinya. Dan yang terakhir adalah keyakinan. Ya, setinggi-tingginya ambisi kita ya, gitu ya. Tapi kita tetap harus yakin gitu, walaupun kita
kesannya ambis misalnya, kalau itu memang bagian dari keyakinan kita dan tidak membuat stres, it's okay, gitu. Tapi orang-orang tertentu tuh tidak punya keyakinan diri yang besar, gitu, keyakinan terhadap kemampuannya yang besar, sehingga kalau di stres akademik itu akan sangat berpengaruh. Ya kan, kalau misalnya kita nggak yakin tuh, misalnya dosennya minta, "Iya, kalian coba cari sekolah," misalnya gitu, atau coba cari biro untuk, kayak saya lagi ngasih tugas, coba cari biro untuk, melihat, kegiatan tes, misalnya kayak gitu. Sedikit-sedikit kita langsung, "Oh, bironya yang mana? Emang bironya mau terima kita? Emang bironya gini, emang bironya gitu." Jadi kita nggak yakin gitu dengan kemampuan kita dan tidak mencoba dulu. Nah, itu memang lebih rentan terhadap stres. Terus ada faktor eksternal, yang jelas lingkungan ya. Nggak bisa kita tutupi ya bahwa cibiran-cibiran dan, nye-nye dari orang sekitar itu sebenarnya adalah faktor stres yang cukup besar gitu. Nggak cuma dari lingkungan rumah, mungkin pacar juga seperti itu, mungkin juga, temen yang, kalau bahasa psikologis yang lagi kerennya toxic toxic positivity atau toxic negativity yang lagi in ya, walaupun tolong dipakainya dengan benar. Jadi, lingkungan ini berpengaruh sekali terhadap kita. Terus yang kedua adalah pengalaman hidup. Orang yang memang pengalaman hidupnya lebih keras gitu ya, lebih mungkin dulunya itu lebih kuat, hidupnya, itu akan berbeda dalam menanggulangi stres. Dulu saya ingat sekali, saya punya teman waktu kuliah, hidupnya tuh lurus banget, kuliahnya tuh, sekolahnya lurus, kuliahnya lurus gitu. Nah, sedangkan, untuk hidup saya waktu itu lagi gonjang-ganjing gitu ya, seingat saya. Suatu hari orang tuanya kecelakaan mobil, tapi orang tuanya tidak apa-apa, yang rusak hanya mobilnya saja waktu itu. Waktu itu, teman saya nangis kejar, bener-bener nangis yang saya nggak pernah lihat dia yang seperti itu tuh nangis gitu. Saya bingung, itu kan gitu aja, gitu. Di pikiran saya kan, itu kan gitu aja. Buat apa ditangisin, itu kan cuma mobil doang, nggak nyampe 5 juta juga gitu kan, dalam pikiran saya gitu, ngapain nangis gitu. Karena untuk saya ada masalah yang lebih berat gitu. Nah, tapi kan itu beda pengalaman hidup ya, karena teman saya lurus, saya pernah punya pengalaman yang lebih berat sehingga saya melihat stresor yang tadi punya teman saya tidak seberat yang teman saya rasakan. Nah, tapi dari situ adalah pertama kalinya saya sadar bahwa, oh ternyata saya mau jadi psikolog. Dari situ teman saya selalu bilang, ada teman saya satu lagi bilang, saya kan ngeremehin tuh ya waktu itu, "Kenapa sih?" Gitu kan. Emang kurang ajar zaman itu dulu ya, tapi saya masih remaja ya zaman itu, sekarang saya udah tua, udah paham. Dulu teman saya sampai bilang gini, "Coba lu berdiri di kaki orang lain. Lihat masalah itu jangan dari otak lu, tapi gimana caranya lu lihat masalah itu dari kakinya dia, bukan otak lu." Jadi kita tahu bahwa sesuatu yang dipersepsi orang tidak oke, itu mungkin di kita oke-oke aja, tapi di dia tidak oke. Jadi kita harus lihat pengalaman hidup kalau untuk lihat stres. Yang terakhir adalah hubungan sosial, di mana orang-orang dengan hubungan sosial yang tinggi biasanya memang lebih tidak rentan stres daripada orang yang mengisolasi diri. Karena mungkin dia bisa membagi dan memberikan informasi-informasi terkait dirinya, meminta pendapat dan lain-lain untuk, meminimalisir si stres ini tadi. Ini menurut Albana 2007. Paham? Atau sudah pada tidur? Sore-sore ya? Oke. Oke, boleh dilanjutkan lagi ke slide selanjutnya. Nah, tekanan akademik itu menimbulkan apa? Ini yang inti dari pembelajaran kalian ya. Yang pertama itu jelas ketika kita ngerasa kita tidak mampu untuk melakukan sesuatu yang akademis yang kita punya, itu akan menimbulkan rasa takut. Takut nilainya jelek, tadi saya baca ada takut dosennya nunjuk di kelas karena saya nggak menguasai materi. Ya sih. Kita tuh menunjuk mahasiswa tuh bukan karena kita mau membuat kalian takut, tapi kita mau menguji kalian paham atau tidak paham gitu. Tapi kan takut ya. Terus cemas, misalnya cemas dengan mungkin cemasnya adalah, "Duh bisa nggak ya saya menyelesaikannya? Aduh ini gimana ya?" Itu kan pasti menimbulkan rasa cemas. Terus ada tekanan psikologis sebanyak ya, maksudnya, nanti kita akan bahas selanjutnya. Terus ada tekanan fisik juga akan kita bahas ke selanjutnya. Boleh next. Nah,
Ini adalah respon-respon kita terhadap stres akademik. Yang pertama secara kognitif. Sering nggak sih kalau kita lagi stres, itu kita mudah tidak konsentrasi. Ini saya jujur loh, saya lagi lumayan banyak kerjaan. Jadi, ketika membuat ini tadi mau memaparkan saya harus ingat-ingat dulu gitu. Jadi ketika itu kita akan lebih sulit konsentrasi, mudah sekali lupa biasanya. Terus kita tuh susah untuk menerima arahan dan kritik. Misalnya nih, dosennya udah kasih nih misalnya, ini adalah instruksi tugasnya, tapi ditanya lagi. Gitu. Astagfirullahaladzim, kadang-kadang saya kayak, "Ini nggak baca?" Gitu kan, rasanya kayak gitu. Tapi kayak kalau dipikir lagi mungkin emang lagi sulit menerima arahan, mungkin anak ini tinggal disuruh baca lagi aja gitu, atau sulit menerima kritik. Misalnya kalau kita lagi stres terutama, kan ada temen nih, apalagi kalau tugas nih sekarang kan berkelompok ya, itu temennya kasih, baiknya mungkin kelompok kita kayak gini deh." "Apaan sih? Kan itu udah kita sepakati nih dari awal, kenapa sih harus dirubah-ubah lagi?" Gitu. Jadi kita tidak menerima kritik dengan baik. Terus kita juga sulit mengambil keputusan. Ada yang linglung, ada yang malah ngambil keputusan yang nggak mikir panjang gitu. Jadi sulit untuk mengambil keputusan. Itu secara kognitif ya, kemampuan kognitifnya kita. Terus emosi, aduh kalau stres tuh pasti agak berkaitan dengan emosi ya. Ada takut, ada cemas, ada marah, ada malu, ada juga gembira. Kenapa bisa gembira, Kak? Kan kan stres kok bisa gembira. Nah ini, gembiranya nggak masuk akal, kenapa lu stres lu gembira? Itu kan juga emosi gitu. Terus ada yang menolak gitu dan lain-lain. Terus ada juga perilaku. Perilaku tuh agresi. Nah, agresi tadi ya termasuk tadi yang saya ceritain soal kritik. Kadang-kadang kita malah agresi gitu, jadi marah sendiri ke teman kita, malah jadi bikin musuhan. Bener, musuhan tuh tahu ya, berantem-berantem gitu. Jadi padahal, nggak bermaksud gitu, tapi karena lagi stres akademik jadi seperti itu gitu. Jadi ya di masa-masa seperti ini pengertian kita agak besar ya untuk teman-teman kita juga gitu. Jangan mudah ngambek gitu dengan temennya atau marah dengan temennya kalau ada sesuatu hal dan lain hal. Terus ada susah tidur. Aduh ini udah kalau saya paling berefek itu adalah susah tidur karena banyak yang dipikirin mungkin. Terus banyak makan, siapa yang kalau ngerjain tugas harus ngemil, harus ada yang masuk ke dalam mulutnya gitu ya. Itu adalah, banyak makan gitu. Ini nanti juga akan berhubungan dengan beberapa gangguan psikologis, tapi kalau cuman banyak makan susu aja ya, tidak berpengaruh ke gangguan psikologis, tidak apa-apa. Saya juga makan. Kalau lagi ini, tiap hari Kamis, karena saya ngajar dari jam 8 sampai jam 5 sore, saya harus makan sushi hari itu. Mau harganya berapa aja, gitu. Jadi setiap orang ada caranya sendiri untuk menekan, tekanan yang ada di diri dia. Terus ada malah orang yang prokrastinasi. Nah, tadi flight or fight, prokrastinasi, lari dong, nggak, menunda-nunda juga dari kerjaannya. Terus ada yang menarik diri, ngilang, macam goib. Itu banyak banget PJ yang lapor ke saya, "Mbak, ini nggak bisa dihubungin, mau gimana?" Aduh, waduh gitu rasanya kayak, siapa sih ini? Belum juga ketemu di asli gitu, udah hilang aja gitu. Jadi, ada juga yang menarik diri. Nah, yang untuk fisiologis karena ini nanti berkaitan dengan kesehatan akan kita bahas selanjutnya. Boleh next slide? Nah, ini adalah beberapa respon yang mungkin kalian temui. Tadi ada yang jerawatan, ada yang rambutnya rontok, ya, ada yang malah mager, malas gerak gitu, nggak nafsu makan atau makannya malah terlalu banyak. Kalau saya yang jelas adalah mengantuk sepanjang waktu. Kayak setiap hari mama saya tuh selalu bilang, "Apa sih yang nggak bisa kamu omongin? Selalu ngantuk 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 ngantuk." Gitu. Nah itu, sebenarnya adalah bagian dari bagaimana kita merespon dari stres itu sendiri, gitu. Ada banyak gitu. Jerawatan tuh udah paling sering mungkin ya di usia kalian karena metabolisme tubuhnya, berbeda. Kalau saya waktu remaja jerawatan, tapi kalau udah tua begini tidak. Jadi nanti kalian tunggu tua aja. Oke, next. Nah, ini kalian ingat nggak, kalau kalian ke dokter, sering nggak sih dokter itu bilang, "Udahlah nggak usah stres-stres, nanti tambah sakit." Atau, "Udahlah,
ini cuma stres doang kok, istirahat aja gitu. Ya kan, sering kan dibilang kayak gitu. Seakan-akan tuh dokter psikolog aja gitu. Lu dokter apa psikolog? Gue mau tanya gue sakit apa, lu bilang gue stres, gimana sih gitu ya. Tapi memang karena stres ini akan sangat berhubungan dengan kesehatan. Dan kadang-kadang itu akan apa ya, kita merasanya itu adalah sakit, tapi sebenarnya itu adalah stres. Jadi resiko penyakit fisiknya tuh tinggi. Jadi individu terhadap stres itu stres ini akan memediasi terjadinya penyakit. Ada bisa perubahan perilaku atau perubahan fisiologis. Kalau perilaku bisa yang tadinya nggak ngerokok jadi ngerokok, tadinya nggak minum-minum jadi minum-minum gitu kan. Kalau kalian lihat kasus-kasus ya, kebanyakan saya penanganan kasus untuk beberapa remaja dengan label nakal, dengan banyak kelakuan-kelakuan yang astagfirullahaladzim, itu biasanya saya sering dapat, itu memang start off-nya adalah stressful, tapi biasanya adalah kombinasi dari beberapa stres yang dia punya. Oke, boleh dilanjutkan? Nah, ini dari Taylor 95. Jadi apa kaitannya stres akademik dan respon fisiologis kita. Kalau kita stres, kita akan meningkatkan tekanan darah kita, ya. Coba kalau kalian lagi ngukur, lagi iseng nih, ngukur kalian lagi stres sama kalian tidak stres, tekanan darah kita meningkat. Tensi tuh, tensi. Ada yang mama bapaknya dokter punya tensi di rumah, nah iseng-iseng aja. Itu benar-benar terjadi, gitu. Biasanya dokter kan ada rekap tensi, kalau tiba-tiba dia meningkat, yang ditanya adalah makan apa dulu. Yang kedua stres apa enggak? Karena makan apa, misalnya makan kambing habis sebelum itu ya wajar naik gitu, tapi, yang kedua adalah stres atau tidak. Terus ada gangguan kulit, nah tadi jerawat, salah satunya. Kalau saya gatel-gatel dulu, kalau stres saya gatel. Jadi biasanya saya suka garuk-garuk, nah itu biasa saya stres doang kalau lagi di kelas. Kayak berasa keringatnya gatel gitu. Terus ada gangguan pernapasan. Saya benar-benar pernah ketemu, klien, ini kayak klien saya juga ada yang gangguan kulit. Jadi waktu itu ada anak kecil yang dia datang orang tuanya ke saya, itu, orang tuanya bilang bahwa anak ini, MAH. Jadi tiap kali mau masuk itu, asam lambungnya naik sama dia itu garuk-garuk sampai berdarah. MAH-nya tuh udah dibawa ke dokter dan dokter bilang ini MAH gitu kan, tapi udah berbagai macam obat nggak juga mempan. Dan yang kedua adalah dia garuk-garuk sampai berdarah-darah, bener-bener berdarah gitu. Saya tanya dong, "Ini gimana mulainya?" Saya cari-cari ya cara-cara psikolog. Ternyata inti dari dia adalah stres akademik. Kenapa? Karena dia berubah sekolah. Kalau waktu kemarin kasusnya saya dia berubah sekolah. Tuh, jadi ada sekolah baru yang besar di daerah saya dan itu bagus, ibunya jadi ikut-ikutan teman-temannya, ibunya agak sosialita gitu ya. Jadi temannya, masukin anaknya ke situ dia ikut gitu. Anaknya stres, tiap kali masuk sekolah, mulai alasannya muncul. Gitu. Jadi dalam sebulan itu dia bisa ya 2 minggu nggak masuk. Jadi 50%. Bayangin mau naik kelas gimana caranya. Gitu. Jadi, nah ada juga anak yang tiba-tiba bengek. Mau masuk ke kelas bengek. Gitu ngelihat gurunya tuh bener-bener nah yang kalau kasus yang bengek ini saya ingatnya gurunya waktu itu yang gurunya yang salah. Gurunya jadi dia ganti guru, gurunya jadi killer gitu. Jadi dia bengek gitu masuk sekolah. Terus ada yang meningkatkan denyut nadi ya tadi, kalau misalnya kita lagi dalam keadaan waspada, tadi kan stres menimbulkan waspada ya, itu akan menimbulkan 2 ke dalam diri kita. Coba kalian pahami ketika kalian lagi waspada, lagi khawatir, itu denyut jantung kalian itu mencepat, makanya kalau kita waspada atau kita lagi banyak tekanan, kita susah tidur, gitu. Karena denyut jantung kita mencepat. Kalau kita jantungnya cepat, itu kita tidak bisa, melakukan aktivitas kita sehari-hari dengan baik. Yang kedua, kalau udah denyut jantungnya cepat, maka, kok denyut jantung, detak jantungnya cepat, baru denyut nadinya yang juga berhubungan, karena kan semuanya dari aliran darah ya. Jadi jantung kan memompa darah, jadi pasti nadinya juga, denyutnya juga cepat. Makanya kalau dokter udah ngelihat tensinya tinggi, denyutnya cepat, udah stres pasti jawabannya. Boleh disambung lagi? Dari respon fisiologis ini, kita akan lihat
sakit apa sih yang muncul biasanya? Boleh next? Nah, ini ada ke kesehatannya. Kalau tadi respon fisiologisnya, ini ke kesehatannya. Jadi ada beberapa penelitian yang memperlihatkan bahwa meningkatkan gula darah ya, mungkin karena kalian banyak makan juga ya. Tapi enggak, itu gara-gara memang tekanan darahnya juga meningkat. Tersumbatnya pembuluh darah. Stres sangat sering diucapkan untuk orang-orang memiliki penyakit jantung. Kalau ada orang tua kalian yang penyakit jantung, termasuk orang tua saya juga, itu jangan stres obatnya, kalau kata dokter. Karena apa? Ketika kita stres, tadi juga mencepat, tiba-tiba bisa tersumbat. Kalau udah seperti itu, bisa serangan jantung. Tadi penyakit saluran napas, asma atau bronkitis. Terus menghambat pertumbuhan tulang, osteoporosis. Jangan salah, orang yang stres itu pertumbuhannya tidak sebaik dengan orang yang tidak stres. Makanya kalau kalian lihat ilmuwan banyak yang pendek nggak? Ya kan? Albert Einstein pendek, jangan salah. Padahal dia orang Eropa. Gitu. Tapi enggak, maksudnya dia ada Albert Einstein, nggak tahu ya saya dia stres apa enggak. Tapi apa ya? Ketika kita stres itu tulang kita lebih mudah keropos. Terus otot kita tegang. Sering nggak sih kalau kalian stres rasanya kayak belakang kepala kalian tuh sakit gitu, gitu. Kalau saya mudah masuk angin. Ya anak-anak apa tanggung tuanya tapi belum tua bawa-bawa minyak angin gitu kan ya, itu berarti memang lagi stres aja. Terus berkurangnya sel darah putih. Kalau udah berkurangnya sel darah putih kan sel darah putih ini berperan untuk menyingkirkan penyakit. Jadi itu lebih mudah kita terkena penyakit. Terus ada fungsi pencernaan. Ada yang jadi konstipasi atau jadi diare. Gitu. Itu stres. Tapi kalau udah berkepanjangan, itu akan berdampak pada beberapa hal yang lebih signifikan lagi seperti gangguan makan, bisa juga depresi, bisa juga keinginan bunuh diri dan lain-lain. Tapi tadi saya ingatkan lagi kalau itu sudah masuk ke resistensi di stres. Tapi kalau biasanya stres, biasanya tidak terlalu tinggi resikonya. Makanya ini kesehatan-kesehatan yang masih saya taruh itu masih yang masih standar-standar gitu. Tapi standar juga menyakitkan secara fisik. Oke, boleh next. Ini udah tidur? Oke. Ada yang mau berbagi cerita nggak? Tadi sebenarnya udah ada ya di kolom komentar atau ada yang mau membagi lagi? Apa sih, pernah nggak sih kena penyakit selama kalian ngerasa stres akademik? Wajar, menurut saya sangat wajar nih ya ketika perbedaan, pandemi ke sekarang, itu kalian mengalami stres akademik. Ada nggak kena penyakit tertentu? Bahkan misalnya ke dokter, terus dokternya bilang apa gitu. Ada yang pernah nggak? Oke, buat teman-teman dipersilahkan untuk berbagi ceritanya. Bisa kali ya Kak, kita sharing ceritanya lewat Mentimeter? Oh ya boleh. Oke. Untuk Kakak panitia, silahkan taruh linknya di kolom Zoom ya. Oke, terima kasih. Boleh diceritakan kira-kira apa? Siapa tahu ya, psikolog loh yang lagi ngomong loh, gratis loh konsultasinya. Bayar loh saya biasanya. Ayo silakan ditulis. Anonim kan ya Mentimeter. Ada hasilnya nggak panitia Mentimeternya? Ada Kak nanti. Yuk, kita akan masuk ke sesi keempat setelah ini adalah tentang gimana caranya menganulir, tapi kita harus tahu dulu kasusnya kalian supaya lebih apa ya, lebih pas gitu. Saya ngasih saran-sarannya karena saran-saran yang bisa saya berikan kalau tidak dari kalian ya saran-saran dari kasus-kasus yang pernah saya alami aja. Jadi silakan diceritakan mumpung Mentimeter tidak ada namanya. Tadi saya bacain sedikit ya, saya dapat laporan kemarin panitia juga open di Instagram gitu ya. Apa sih yang dialami gitu? Apa sih source-nya? Kalau yang ditanyain di
di Instagram adalah apa source-nya tadi. Ada yang mahasiswa ditarik untuk ikut organisasi. Terus ada yang teman-temannya tidak bertanggung jawab. Jadi dia ngerjain tugas sendiri. Lapor ya. Tolong itu saya selalu bilang sama mahasiswa lapor. Jangan mau ngapain? Kalian diomongin Om Do ya terserah, lu nggak pinter nanti gitu. Kalau saya selalu bilang sama mahasiswa saya lapor. Kalau kalian nggak lapor berarti kalian ikhlas, jadi nggak boleh ngedumel. Oke? Kalau nggak lapor kalian nggak boleh ngedumel. Oke, ini mana semua ya? Kok nggak ada nih? Hilang. Oke, oh ternyata banyak. Iya, ini hasil dari pengalaman teman-teman semua, bisa dilihat. Aduh, ada yang muak. Muak itu respon apa ya muak ya? Udah Muak itu kesel kali ya, Kak, ya? iya, muak itu apa sih munculnya sebenarnya? Muak itu apa sih? Mual. Apa gimana sih? Pusing. Muak tuh kayak udah gimana ya, udah terserah deh mau diapain gitu. Kayak ya udahlah, pasrah gitu. Oke, tapi pasrahnya kok kayak nggak enak ya kalau muak itu ya? Iya, kayak terpaksa gitu ya, Kak? Iya, jadi mungkin muak ini kita harus, kalau nanti kalian dibuat kontrak ya ini harus dipecah, harus kita tahu dulu ini apa. Mungkin, sambungannya adalah mual-mual gitu ya, pusing berat, ini ada nggak enak badan, pegel, mungkin kayak ditimpa setan kali ya rasanya kayak, bangun tidur tuh kayak ketindihan. Itu sering tuh saya dapat kasus bangun tidur ketindihan, padahal maksudnya ketindihan adalah mungkin ketindihan masalah hidupnya aja gitu. Kayak mahasiswa jompo aja nih ya, Kak, ya? Butuh Mahasiswa minyak wangi, minyak kayu putih, segala salon pas gitu. Iya, nanti Untuk kita lihat ya, ini. kalau kita masuk ke Halimun lagi ya, insya Allah. Ketika mungkin kalian masih kuliah atau tidak kuliah, ketika kita tatap muka, kita cium-cium baunya ya. Alhamdulillah sih bau minyak telon atau semacamnya daripada bau keringat. Ingat, masuk kelas saya jangan bau keringat. Oke, jadi ada batu empedu ya Allah. Setiap Gitu. hari pakai koyo nih, Kak. Pakai koin, aduh, garuk kepala sampai luka kecil. Ya ya, ada yang tahu nggak kulit kepalanya tuh jadi kayak bukan ketombe ya, kayak ada daki. Daki, gitu pokoknya. Jadi kayak ada dulu saya juga dapetnya seperti itu. Jadi kayak ada daki gitu di kulit kepalanya, dan itu sudah berusaha dihilangkan di salon dan dokter, ternyata tidak hilang, ternyata itu ada peningkatan kelenjar minyak di atas kepalanya karena stres. Gitu, pengen marahin orang, jangan. Kasihan lah, pengen jajan terus. Iya, ini tindakan dari agresi juga ya, Kak, ya? Iya, tadi kan ada tindakan agresi ya. Jadi, ada banyak yang kalian jadi, nanti kita akan bahas ketika, kita mengalami stres, sebaiknya tuh responnya apa sih? Gitu. Kita akan masuk ke slide selanjutnya, Kakak panitia. Kakak panitia. Oke, ini tinggal sedikit kok. Kita akan bahas, jadi ketika kita mengalami stres akademik, kita bisa apa sih? Lanjut. Yang pertama kita harus kenali dulu. Itu tuh sebenarnya stresnya datang dari mana? Misalnya, tugas kalian kan banyak ya? Yang mana sih sebenarnya yang buat stres? Atau misalnya di rumah, apakah benar stres akademik yang jadi stres? Atau ada stres-stres lain yang sebenarnya lebih besar dari stres akademik ini? Jadi kita harus tahu dulu, tanya dulu pada diri kita sendiri. Terus bagaimana reaksi fisik kita terhadap hal itu, pikiran kita, perilaku kita, dan reaksi emosi kita. Jadi kita harus kenali dulu stres agar bisa diselesaikan. Jadi nggak bisa kita bilang, kalau kita tanya, "Kamu stres?" "Iya, saya stres." "Stresnya karena apa?" "Ya nggak tahu, pokoknya semuanya sudah bikin saya stres." Nggak bisa, nggak akan bisa kalian selesaikan kalau misalnya kalian tidak dapat source of yang paling besar dari stres kalian. Ketika kita mau menyelesaikan stres, kita belah dulu, mana stres mana yang paling besar pengaruhnya sekarang, itu yang harus kita intervensi dengan segera. Masuk ke apa yang bisa kita lakukan. Nah, jadi
Setelah memperkirakan mengenai stres apa dan seberapa beratnya untuk kita, hal yang sederhana yang bisa kita lakukan ada yang namanya coping. Nah, kalau di sini coping stresnya ada 3, mungkin kalian sudah tahu. Ada coping ini adalah upaya menangani masalah dan emosi negatif yang ditimbulkan oleh stresor. Jadi coping ini hanya untuk stres. Jadi kalau kalian bilang, "Gue lagi gue lagi sakit perut, gue mau coping dulu sakit perutnya." Nggak ada. Coping itu cuma untuk stres. Karena yang ditimbulkan oleh stresor. Yang pertama adalah coping berfokus masalah, untuk memecahkan masalah, yang kedua coping berfokus emosi untuk mengurangi reaksi emosi, dan yang ketiga adalah coping menghindar, menghindar atau mengabaikan kegiatan tersebut. Oke, kita bahas dulu dari yang pertama, coping berfokus masalah. Silakan next slide. Nih, yang pertama adalah coping berfokus masalah. Jika yang membuat kamu stres adalah masalah yang belum terselesaikan, ya bergantung juga masalah apa. Jadi kamu harus menyelesaikan masalah itu. Misalnya adalah masalah dengan orang tuanya, tugas tidak selesai, tidak bisa komunikasi dengan teman, kurang tidur, dan lain-lain. Jadi salah satu caranya adalah merubah ketahanan psikologis kita terhadap perubahan yang ada. Bisa dengan memberikan komitmen. Jadi kan kita tahu ya bahwa ada perubahan, bahwa kita harus komit bahwa kita harus bisa menghadapi perubahan tersebut. Terus kita juga, merasa bahwa, tekanan tersebut bukan sesuatu yang buruk, tapi itu adalah tantangan baru untuk kita. Dan yang terakhir adalah kontrol diri. Jadi, kontrol diri ini lebih ke restrukturisasi kognitif, gitu. Jadi, kita bisa merestrukturisasi pemikiran kita yang negatif terhadap suatu masalah tersebut menjadi positif. Misalnya kayak hari ini, saya tuh minggu ini harus kasih webinar tuh 3 webinar, dan bikin materi webinar tuh lumayan gitu. Tadinya kalau misalnya saya menganggap itu adalah sesuatu yang stressful, itu akan stressful buat saya. Tapi kalau saya menganggapnya, oh ya udah, dengan mengisi webinar, gue bisa, kenal misalnya dengan mahasiswa 2019 yang belum saya ajar gitu. Dengan ngisi webinar mungkin, materi ini bisa oke untuk dikerjakan gitu, atau dengan ngisi webinar bisa dapat remon misalnya kayak gitu. Kan bisa, maksudnya bisa bermacam-macam gitu yang bisa saya restrukturisasi dari kognitif saya supaya, webinar 3 minggu ini tuh tidak menjadi hal yang stressful buat saya. Terus ada pelatihan keterampilan perilaku. Nah ini sebenarnya, lebih ke psikolog nanti yang melakukannya. Jadi kalau memang dibutuhkan ada yang namanya keterampilan perilaku, ada beberapa macam yang mungkin saya tidak bisa jelaskan di sini. Jadi kalau untuk, coping berfokus masalah, cari dulu masalahnya, masalah itu diselesaikan. Boleh next? Yang kedua adalah coping berfokus emosi. Jika masalah kamu terletak dari emosi kamu, misalnya kamu lagi khawatir, merasa cemas, atau tidak bisa menyalurkan emosi kamu dengan baik karena kamu menahan-nahannya, itu harus kita selesaikan emosinya. Gitu. Ini, cara gampang menjadi psikolog bagi diri sendiri. Kenali dulu apakah tadi yang salah adalah masalahnya, apakah yang salah adalah emosi kamu dalam melihat masalahnya. Yang pertama, pelatihan relaksasi yang bisa kamu lakukan. Tadi saya bilang bahwa stres itu bisa meningkatkan denyut nadi dan juga detak jantung. Relaksasi itu fungsinya untuk menurunkan hal tersebut. Gitu ya. Jadi, saya selalu ingatkan pada diri saya sendiri ketika saya cemas, saya takut, saya mengalami emosi negatif, saya langsung megang, ke arah jantung apakah saya itu deg-degan parah nggak? Maksudnya saya sangat, denyut jantung saya berdetak dengan detak jantung saya kuat nggak? Kalau saya detak jantungnya kuat, berarti memang saya dalam keadaan tertekan. Entah itu dalam kegiatan apa. Nah, kalau dari situ saya pasti langsung tarik nafas gitu. Relaksasi itu ada banyak, ada yang tarik nafas, biasanya saya ngitung, pakainya ini gampang ya kalau psikolog ketemu klien yang lagi cemas, itu pakainya kita 3, 3, 6. Jadi 3 tarik, jadi 1 harus dihitung 1
2, 3, 3 tahan, 6 keluarkan lewat mulut. Jadi, ini beda-beda ya tiap psikolog, tapi saya biasanya pakai itu 3, 3, 6. Jadi 3 dulu tarik, 3 ditahan, 6 dikeluarkan. Jadi dikeluarkannya lebih panjang dan itu dikeluarkannya harus dari mulut. Jadi gitu, lebih panjang. Gitu. Nah, jadi itu bisa membuat biasanya denyut jantung kita lebih rileks. Terus ada juga, ini gampang-gampang aja ya, memegang ujung jari. Kenapa ujung jari? Ujung jari, jadi kita kayak, gini, ujung jari itu adalah bagian sensitif loh dari diri kita. Ketika kita memegang ujung jari, kita akan merasakan here and now. Bahwa ada kayak gitu, kayak apa, kayak ada listrik gitu di diri kita. Ketika kita tersengat listrik itu, biasanya kita akan lebih here and now. Jadi kita tahu nih lagi, karena ketika kita lagi stres itu pikirannya kemana-mana, kurang here and now, kurang ngerasain dengan diri kita. Terus ada yang pegang kepala, ada yang ditekan-tekan di bagian tertentu, ada yang pegang dada, terus ada juga, mindfulness yang mungkin paling kalian tahu ya, mindfulness sering dibahas untuk melihat lebih aware dengan keadaan-keadaan sekitar. Tapi bisa juga relaksasinya tergantung dengan indera mana yang kalian sensitif. Saya punya sensitivitas dengan indera bau. Gitu. Jadi makanya tadi saya bilang, "Jangan masuk kelas saya dengan, bau matahari." Jadi masuk kelas saya bau parfum dulu. Jadi karena saya punya, apa ya, punya, sensitivitas terhadap bau. Jadi salah satu relaksasi yang saya pakai adalah aromaterapi. Lilin aromaterapi, terus, diffuser, atau, humidifier gitu kan ya. Jadi saya mencari bau-bau yang memang, lebih rileks untuk saya. Itu bisa kalian pakai. Terus ada relaksasi otot, lakukan olahraga ringan. Kayaknya kalau orang stres sering banget disuruh olahraga. Karena apa? Ketika kita relaksasi otot, itu juga bisa mengalirkan darah kita dengan baik. Jadi makanya kalau kita lagi pelatihan gitu ya, biar kalian, saya tahu sih kalian udah dari tadi nggak terlalu dengerin lagi, pasti ada sepotong-sepotong yang hilang, biasanya di tengah-tengah pelatihan kita suka berdiri dulu, tepuk tangan dulu, gitu kan. Itu karena kita mau mengembalikan vitalitas kita kembali. Nah, jadikan tugas rumah itu adalah relaksasi stres. Saya itu paling suka ngelihat mesin cuci muter-muter, kalian tahu nggak sih mesin cuci kalau lagi muter, terus ada busa, wah itu saya suka banget. Jadi saya suka sekali mencuci baju, gitu. Jadi saya dengan senang hati itu pergi mencuci baju, saya suka duduk di depan mesin cuci yang berputar-putar gitu, untuk melihat. Udah, saya sambil diam aja ngeliatin itu salah satu relaksasi yang gampang gitu. Atau ada yang suka bersih-bersih, bersih-bersih. Ada yang suka, apa, masak. Jadi ada banyak, pengalihan relaksasi otot yang sebenarnya nggak hanya olahraga. Terus ada meningkatkan dukungan sosial, memilih teman curhat berkualitas. Tolong kualitasnya ditandai ya. Kalau udah nyebelin, dicurhatin malah dimarahin atau dinasehatin, ya cari yang lain aja lah. Terus ada juga art therapy. Itu bisa salah satu yang gampang, ada yang lebih suka dengan art, musik, atau menggambar juga bisa. Gitu. Itu bisa relaksasi emosi. Rata-rata hal-hal ini bisa dipakai untuk relaksasi emosi. Oke, next. Yang terakhir adalah coping menghindar. Coping menghindar adalah saat kamu tahu bahwa yang kamu hadapi sebenarnya adalah hal kecil dan tidak perlu dibesar-besarkan. Jadi kamu bisa mengabaikan itu. Ini bukan menghindar dengan maksud negatif ya, tapi kamu harus tahu bahwa sebenarnya itu tidak usah diurusin, ya kan? Tadi kan saya bilang bahwa di-stres dan stres itu tergantung bagaimana kamu mempersepsinya. Jadi, kalau memang tidak besar, tidak usah dibesar-besarkan, diabaikan saja. Atau dihindari, misalnya kamu tahu tuh yang bikin kamu stres adalah teman kamu, si X. Ngomel terus kerjaannya misalnya, marah-marah terus, ya udah hindarin aja tuh si X. Terus ada juga, kamu bisa merubah atau mengalihkan suasana. Bisa tata letak kamar, ada terus, bisa merancang unit kamar, atau juga bisa mengalihkan suasana misalnya biasanya kerjanya di rumah terus ke kafe, ya kalau berani ya. Nah, kalau saya sih jangan, tapi kalau memang tidak bisa ya udah cari kafe yang sepi. Atau ke rumah sepupu, atau ke rumah tetangga di sebelah ya, pokoknya mengalihkan suasana.
Jadi kita menghindar dari tempat, orang, atau keadaan yang memang yang menekan untuk kita. Kalau itu ternyata adalah sumber dari stres kita. Jadi saya paling suka tuh, ini kan kalau saya ngajar, kalau kalian nggak pernah ya kali di saya ngajar, saya selalu ngajar di sini background-nya ini terus, dan ini juga kamar-kamar saya juga. Tapi ketika saya benar-benar udah overwhelmed, saya pasti langsung pindah kamar setidak-tidaknya untuk merelaksasi dari pikiran saya. Jadi saya menghindar dari kamar. Ini yang membuat saya stres. Atau biasanya saya suka main sama kucing-kucing saya gitu. Jadi saya merubah kegiatan-kegiatan saya supaya lebih bisa saya menganulir stres saya. Nah, itu adalah 3 coping dari stres yang mau stres akademik atau stres biasa bisa kalian gunakan. Oke, slide terakhir. Nih, kalau belum selesai juga, ini yang jadi masalah. Kalau kalian sudah mencoba, kita balik ke teori tadi, ketika kita sudah mencoba berbagai cara, masih bertahan, pakai cara baru masih bertahan, berarti kalian sudah masuk ke tahap distress. Kalau sudah masuk ke tahap distress dan kalian sudah berusaha dan tidak bisa, itu berarti kalian tinggal cari pakarnya saja. Gitu, untuk membantu kalian merelaksasi kalian. Mungkin kalian nggak bisa untuk melakukan itu sendiri. Kadang-kadang cara-caranya juga kelihatan bisa kalian lakukan, tapi sebenarnya ketika dibantu orang lain itu kan lebih mudah. Termasuk art terapi atau semacamnya yang biasa dipakai oleh psikolog-psikolog. Nah, menurut saya tetap konsul ke profesional itu jauh lebih, apa ya, karena memang sifatnya objektif dan tidak mencampurkan, kalau kata dengan orang yang kita kenal kan suka mencampurkan dengan kejadian-kejadian lalu, itu juga tidak baik gitu. Kalau memang kita butuh profesional, datang ke profesional. Sekarang kan konseling itu bahkan banyak yang free ya, buat kadang-kadang. UNJ kan ada ya kemarin konseling free ya. Kalau kalian tahu yang UNJ Sehat, itu awalnya saya ada, tapi karena saya ada pelatihan dan lain hal, saya mundur. Masih ada psikolog-psikolog yang lain. Wah, saya kaget banget itu waktu pertama saya dapat konseling, saya dapat jatah itu 3 bulan langsung full book. Karena seminggu sekali ya, seminggu sekali, 3 bulan saya langsung full book. Dikiranya curhat dengan saya enak kali ya, padahal nggak pernah tahu juga kan. Yang curhat rata-rata bukan anak psikologi tapi anak yang luar. Mungkin karena saya muda kali ya, dikiranya lebih enak. Nggak juga, saya galak. Gitu. Jadi, carilah source-source ahli. Mungkin sekarang juga banyak platform-platform online yang pembayarannya juga tidak semahal itu, tapi kalau memang sudah terlalu berat dan itu susah mengganggu kalian sehari-hari ya, susah untuk, kalian anulir sendiri, udah mengganggu. Kalian tahu ya, abnormal ya, bahwa itu simptom harus 3 bulan, terus udah mengganggu kegiatan sehari-hari, itu berarti udah langsung ke ahli dan harus tatap muka. Karena mungkin ada pengobatan-pengobatan tertentu yang tidak bisa dilakukan di online. Paham? Oke. Udah, dari saya sudah. Terima kasih atas kerjasamanya, udah semua yang sudah saya berikan. Silakan dikembalikan ke moderator. Oke, terima kasih banyak untuk Kak Adisa telah menyampaikan materinya. Gimana nih teman-teman? Seru banget ya. Relate banget nih sama keadaan kita yang sekarang. Oke, aku ada sedikit pertanyaan nih Kak, satu. Nah, kan di antara kita masih banyak nih yang belum aware sama diri kita sendiri gitu, terutama misalnya kalau udah capek banget baru kayak nyadarin kalau, "Oh iya gue lagi capek nih," gitu. Nah, mungkin cara-caranya itu gimana sih Kak, menurut Kakak, kalau misalnya diri kita ini belum bisa atau tidak tahu cara untuk mengetahui simptom atau gejala dari stres akademik itu, yang bisa kita lakukan apa aja nih Kak? Kalau kita tidak sadar, kita tuh stres atau tidak stres gitu ya. Tapi ternyata ada simptom yang muncul, tapi kita nggak tahu sebenarnya itu simptom stres gitu ya. Sebenarnya lebih ke arah mungkin kalian itu tadi, kalian harus lihat, ketika kalian mengalami sesuatu yang tidak biasa di diri kalian atau misalnya tidak terlalu, apa ya, tidak terlalu biasanya kalian tidak seperti itu, tuh. Biasanya kalian tidak seperti itu, misalnya kalian, biasanya menurut kalian lebih harusnya lebih bisa, apa ya, lebih bisa
misalnya tugasnya banyak, biasanya sekalian nggak sampai pusing atau muntah-muntah, misalnya kayak gitu ya. Nah, itu biasanya, ya itu, berarti ada tekanan-tekanan tertentu yang sebenarnya kalian tidak pahami bahwa kalian lebih lebih tertekan dari sebelumnya. Jadi, ketika itu tidak biasa dan mengganggu kehidupan kalian sehari-hari, itu harus kalian cari dulu, apa sih penyebabnya? Nggak langsung ngeluh ya, nggak langsung ngeluh ke psikolog atau ngeluh ke keadaan sekitar, tapi kalian cari dulu apa penyebabnya. Bisa jadi itu ada dari akademik, bisa jadi bukan. Tapi kalian ngarahinnya ke akademik karena yang paling depan adalah akademik. Ya kan? Karena kewajiban kalian yang paling besar sekarang tuh akademik. Padahal kadang-kadang bukan itu, mungkin orang tua kalian di rumah sedang berantem, atau situasi di rumah sedang tidak nyaman, atau, pacar kalian lagi minta putus, atau pacar kalian lagi ngambek, kan belum tahu gitu. Tapi karena tadi ada respon emosi dan lain-lain, jadi menjalar ke mana-mana, jadi nyalahinnya akademik. Nah, itu pasti salah nantinya. Jadi kita harus tahu dulu, ketika itu mengganggu sehari-hari, silakan cari dulu apa yang terjadi di diri kalian, baru bisa melanjutkan ke coping apa, gitu. Oke, mantap banget nih jawabannya ya. Relate dan insightful banget buat kita. Baik, terima kasih banyak Kak Adisa atas materinya yang keren dan insightful banget. Wah, gimana nih teman-teman untuk materinya? Seru banget ya. Dan pastinya menambah wawasan dan ilmu kita, serta pastinya bermanfaat banget di kehidupan kita, apalagi di masa pandemi kayak gini nih, yang mewajibkan kita untuk belajar dan bekerja dari rumah. Oke, acara yang kita tunggu-tunggu nih selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Tapi sebelum masuk ke sesi tanya jawab, gimana kalau kita refresh otak dulu nih? Kan udah burning out nih, kayak udah mantap banget nih tadi, aduh pusing gitu. Kita lanjut ke ice breaking sambil para hadirin mempersiapkan pertanyaan yang ingin diajukan. Baik, dipersilahkan kepada kakak-kakak MC kita, Kak Masya dan Kak Syifa mengambil alih. Oke, terima terima kasih kasih Kakak Kak Aya moderator dan Mbak kita. Disa. Dan Mbak Disa. Duh, gimana nih kakak abang teman-teman semuanya? Materinya seru banget kan? Banget kan, tapi pasti agak-agak ngantuk nggak sih? Pasti dong. Soalnya Kan, udah sore nih. kan. Nah, pas banget. Fresh dulu nih kita nih kan. Tuh, pas banget nih. Kita mau ngapain sih Kak sebenarnya? Kita mau ice breaking biar fresh dulu nih, biar nge-refresh otak lagi nih. Oke. Ini ice breakingnya seru banget nih. Boleh kakak abang panitia dibantu untuk share screen-nya? Ini tuh seru banget. Apa nih? Nah, takut kelihatan jawabannya nanti. Nama gamesnya Temoji atau tebak emoji. Udah tahu dong pasti kan kayak gimana Temoji. Kita harus nebak emojinya ya apa yang nyambung sama hal-hal sesuatu gitu kan. Pasti kakak-kakak teman-teman nih kreatif nih otak-otaknya nih. Pasti bisa jawab sih. Harusnya ya. Pasti dong. Ini kreatif banget, malah kadang ada yang jawabannya di luar nalar ya. Bener banget Kak. Kreatifnya ya. Saking kreatifnya. Oke, boleh langsung aja nih kakak abang panitia. Oke tuh, clue 1, judul film. Apa tuh? Oke, ada yang udah jawab Harry Potter. Masa? Kan bisa iya, aja yakin nih. Upik abu bisa aja kan, upik abu. Bisa aja Cinderella, kan kita nggak ada yang tahu. Kan Cinderella kan bawa-bawa sapu ya kan, nyapu. Iya. Harry Potter, aduh, ini ikut fotografi ya. Harry-nya ya, bukan jadi penyihir nih. Jelly Potter, bikin minuman ya kayaknya ya, Jelly Potter nih. Harry bersamamu di istana, aduh. Bisa aja nih. Helikopter. Aduh kan, bener kan Kak? Jawabannya banyak yang di luar nalar. Bener. Saking kreatifnya ya Kak. Saking kreatifnya. Sofia the First. Aduh.
Mungkin daripada banyak aneh-aneh jawabannya ya. Iya, bener banget nih. Bisa aja langsung kali ini Kak di Langsung next aja. jawabannya nih. Harry Potter bener Pak. Tuh, Dilihat-lihat banyak yang bener ya Kak ya. banyak yang bener ya. Berarti keren-keren banget nih, kreatif Keren banget, banget terus ini. pinter-pinter banget nih ya Kalau kan. mungkin terlalu gampang kali ya kayak. Apa kita harus yang lebih susah ya kayaknya ya. Ini kita tambahin lagi levelnya nih. Coba boleh Oke. Kak. Langsung di Kakak. next. Nah, Nah, apa nih? Cluenya nama kota. terus ada bapak-bapak kumisan, ada huruf M, sama ada gedung bank. Aduh, Aduh, ini apa ya? Bambang. Bambang. Palembang. Palembang, Bekasi. Bekasi. Oke. Aduh, apa lagi? Ayo, apa lagi? Bisa aja bukan Palembang ya, Kak ya? Iya, Nganjuk. Bisa. Walaupun nggak ada M-nya, tetap kita terima. Nganjuk. Boleh banget nih. Jombang, Kumbang. Wah, Aduh. kota mana ya, Kak ya? Kumbang ya? Baru denger tapi nggak apa-apa. Nggak Kita apa-apa. terima. Ayo, Kita terima jawaban yang semua lain. jawabannya. Kita terima. Kita terima. Ayo. Ayo, ada lagi nggak nih yang masih pengen nebak-nebak nih? Iya nih, ada nggak nih? Kita masih tunggu loh. Bapak Embang. Kan bapaknya siapa tuh? Bapak Embang tuh. Iya. Karawang. Karawang. Oke, nggak apa-apa walaupun nggak ada M-nya lagi, Karawang tetap kita terima. Ayo lagi. Pak RT. Aduh, Nggak bener apa-apa, ya. Pak RT. Biasanya Pak RT kumisan ya. Iya, benar. Boleh. Di rumah saya juga Pak RT-nya kumisan, jadi bisa. Bisa. Kita terima. Kita terima nih. Ayo, ada lagi nggak nih? Atau mungkin udah pengen tahu nih jawabannya. Udah nggak sabar pengen tahu jawabannya nih. Mungkin kita langsung aja kali ya. Langsung aja nih, Kak. Palembang. Palembang. Benar. Keren Tadi banget. siapa tuh yang pertama jawab tuh? Bang Raihan Aditya. Ini Bang Raihan Aditya nih otaknya kreatif banget nih pasti nih. Bener banget nih, Kak. Oke. Kayaknya makin pada semangat harus kita kasih lagi nih, Kak nih. Pasti Ya nih, kan? langsung next lagi nih. Langsung. Cluenya, Kak. Judul lagu. Nah, ada emot senyum, ada tepuk tangan 3 kali. Ayo. Coba apa? Pok ame-ame. Ame-ame. Kalau kau suka tepuk pramuka. Oke, bisa. Senyum semangat, smash. Aduh nih ketawa nih smash blast nih kayaknya nih. Bim salah Bim. Pak Salah Tarno ya. Bim. Kayak Pak Tarno ya. Nggak apa-apa, kita terima Kita jawaban. terima Kakak Abang semua teman-teman jawabannya. semua. Happy birthday. Bisa. Tiup Tiup lilin. lilin. Bisa juga. Kita nggak ada yang tahu ya. Nggak ada yang tahu. Cinta Cinta. bertepuk sebelah tangan. Aduh, jangan gitu dong, Bang. Awas. Ada yang trigger nanti ya. Best be to you. Apa itu best be to you? Kak Apa Nadira. tuh? Kanadira. Ini kayaknya lagunya Kanadira kali ya. Best be to you. Baru ku sadar cintaku bertepuk sebelah tangan. Aduh, nih Oke. galau ya lagunya ya. Udah banyak nih, Kak. Udah Apa banyak kita mau nih langsung ya. buka jawabannya? Apa nih? Kita boleh next. Kita lihat Next jawabannya. Jeng. Zing. Happy. Bener Tadi banget tuh. Ada yang jawab bener ya. Ada. Siapa iya. tuh? Kak siapa tuh tadi? Ada Mutiara Haninda jawabnya happy. Tiara Haninda. Aduh, nih pasti Keren banget. pinter banget nih Kak Tiara nih. Langsung ketebak gitu ya. Langsung ketebak nih. Aduh, keren. Banget. Ada lagi kan, Kak? Nih. Ada lagi. Coba kita lihat. Waduh, ini Waduh. nih. Banyak nih ya kan? Judul film lagi. Waduh, langsung. Oh, Apa oke, nih? langsung banyak. Man in Black. Wah, Man in Black. Ini yakin nih Man in Ada Black. cowoknya ya? Iya. Ada cowoknya ya Man in Black ya? Bener. Bukannya Oggy and the Crocodile, bukan? Oh, bukan kayaknya ya. Nah, Coba. Man in Black.
Men in Black semua nih. Peaky Blinders, aduh. Peaky Blinders pembasmi kecoa kali ya. Bukan dong, Kak. Kan dong. Ayo, ayo, ayo. Yang masih mau Ada jawab Avengers. Aduh, Kita bisa, terima semua jawab. Wowo dan UFO Wowo dan kita UFO. terima. Kak. bisa. Walaupun bisa. itu bukan film tapi kita terima. Enggak Terima. kenapa, Kak. Bobo Boy. Bisa. Boleh Kak, banget. ini ada alien-aliennya soalnya ya. Bisa banget nih, Bobo Boy. Hey Tayo, layangan putus. Aduh. Cinta Fitri. Bisa aja kan tiba-tiba Bisa. ada kecoa lewat ya kan? Pas Iya. lagi Cinta, kita nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu. Nggak ada yang Nggak tahu. ada yang Ya tahu. kan? Langit terbelah di langit Eropa. Aduh. Bisa aja. Upin Upin Ipin. bisa juga. Kan Ada ada dua. Ada dua iya, ya. ada Kembar. dua. Bener banget nih. Langit bisa kau turunkan hujan? Bisa. Kalau Bisa. enggak hujan kecoa nih ya, kayak Iya. kecoa. Turunin Bener nanti. banget. Oke, mungkin kita langsung aja nih ya ke jawabannya nih. Langsung aja Langsung. Man in Man Black. in Black. Tadi kayak ada yang jawab pertama tuh siapa ya? Kita lihat ya. Kita lihat coba siapa yang jawab Man in Black nih. Ini pencinta film nih pasti nih. Kak Melissa Chen. Chen. Keren banget Keren nih, Kak banget Melissa nih. Chen. Langsung terjawab. Langsung terjawab. Mungkin ada lagi? Oh, kayaknya udah Kak Udah ternyata. habis. Aduh, sayang sekali. Sayang, Padahal antusiasnya serunya nih ya. meledak ya Kak ya. Ini seru-seru banget nih jawabannya ya. Seru-seru banget nih. Aduh, mungkin kita harus kembali lagi nih. Tadi mungkin udah banyak yang masih penasaran pengen nanya-nanya kali ya. Bener banget. Jadi tapi seenggaknya udah ada refresh gitu kan otaknya kan. Udah seru-seruan. Bener nih, Kak. Oke, mungkin yang pengen nanya, yang pengen kepo tentang materi, boleh nih sekarang nanya dan kita kembalikan lagi ke kakak moderator beserta Mbak Disa, dipersilahkan. Oke, terima kasih banyak MC. Gimana nih guys, ice breaking-nya? Bikin makin kreatif apa malah tambah pusing? Yang pastinya ice breaking ini bisa menambah pengetahuan umum kita ya. Oke, terima kasih banyak kakak-kakak Master of Ceremony kita untuk ice breaking-nya seru banget. Kembali lagi dengan saya yang menandakan bahwa sesi tanya jawab telah dibuka. Bagi para hadirin yang ingin bertanya, dipersilahkan untuk mengetik jawabannya di kolom chat dengan format nama _institusi _pertanyaan, atau bisa juga nih langsung bersama kita dengan raise hand. Untuk sesi pertama dibuka 3 pertanyaan dulu ya. Terima kasih. Hai teman-teman, kita nanya yuk. Tadi materinya seru banget loh dan relate sama kehidupan kita sekarang. Kayaknya nih ada yang lagi pusing kah atau burnout. Kita bisa tanya langsung nih sama ahlinya nih sekarang. Boleh banget teman-teman di raise hand atau ditaruh di kolom chat Zoom dengan format yang tadi sudah disebutkan. Mbak Disa gimana nih? Kayaknya belum ada yang nanya nih kelihatan nih. Berarti nggak ada yang stres akademik, udah gampang aja. Berarti habis ini nilai UAS-nya bagus, udah itu aja. Jadi nanti kalau misalnya ada dosen di rapat dosen terus bilang, ini kenapa ya mahasiswanya nilainya jelek-jelek? Ya nggak apa-apa Bu, dia nggak tertekan kok, males aja. Saya tinggal bilang gitu aja. Nggak ada yang tertekan Bu, ditanya nggak ada yang tertekan Bu. Oke, ada satu pertanyaan nih Kak dari Melissa Chen. Aku bacain ya. Halo Kak Disa, sharingnya keren banget. Aku mau nanya, aku stres banget karena lingkungan aku nggak mendukung. Menurut kakak, cara coping terbaik bagaimana ya? Dan juga kalau burnout di saat Zoom, sebaiknya bagaimana ya? Terima kasih.
Oke, pertanyaannya ditampung dulu ya. Ada pertanyaan kedua nih dari Bintang Ronaria _UNJ. Coping ada 3 ya Mbak, yang paling pengaruh untuk kita yang mana ya Mbak? Oke Bintang, terima kasih atas pertanyaannya. Apakah ada pertanyaan lagi teman-teman? Mungkin cukup segitu dulu ya Kak, untuk 2 pertanyaan dulu. Bisa dijawab Kak, silakan waktunya dan tempatnya. Ya mungkin nanti sambil nunggu yang nanya dijawab aja langsung, jadi nanya jawab aja, siapa tahu sambil dijawab ada yang bertanya. Oke, coping terbaik karena lingkungan nggak mendukung, sama burnout Zoom apa yang harus kita lakukan. Oke, kalau coping terbaik kalau lingkungan tidak mendukung, tapi maksudnya saya nggak paham ya, mungkin karena saya psikolog ya, kalau ngelihat masalah itu harus spesifik. Jadi ini secara garis besarnya aja ya, kalau misalnya lingkungan tidak mendukung, kita harus lihat dulu itu impact-nya ke mana. Jadi, lingkungan yang tidak mendukungnya itu siapa, yang maksudnya kalian uraikan dulu masalahnya, lingkungan yang tidak mendukungnya itu siapa, terus lingkungan yang tidak mendukungnya itu, membuat kamu efeknya apa, misalnya kayak gitu. Dari situ baru kamu harus cari apakah itu kenanya yang harus diselesaikan adalah masalahnya, emosi kamu, atau tadi, emang tidak usah dilebih-lebihkan saja. Ini kelihatan dulu dikit nih. Itu udah di sana. Gitu. Jadi, apa oke, jadi, tergantung dulu dengan Melisa keluarga terdekat, Kak. Oke, keluarga terdekat yang membuat motivasi buat perform terbaik, jadi hilang motivasi untuk perform terbaik. Jadi, misalnya ini adalah keluarga terdekat. Nah, keluarga terdekat itu sebenarnya menghasilkan apa? Misalnya dia menjadi masalah baru, misalnya dia memberikan tuntutan yang besar misalnya, tuntutan yang besar atau malah menyepelekan kamu misalnya. Gitu, mau yang tuntutannya besar atau menyepelekan kamu, lihat dulu. Kalau itu adalah masalahnya, berarti yang harus kamu lakukan adalah menyelesaikannya. Misalnya, tuntutan yang besar, ya tadi, bisa nggak kamu diskusikan dengan coping berkaitan dengan masalah. Bisa nggak didiskusikan bahwa, eee, tuntutan itu tidak sesuai dengan kapasitas kamu sekarang, gitu. Sehingga itu tidak menjadi stres lagi buat kamu. Atau juga kalau misalnya ternyata kebalikannya, justru diremehkan, itu justru bisa kamu dorong diri kamu untuk, mencapai sesuatu yang lebih baik daripada yang mereka remehkan. Jangan jadi tekanan, tapi jadi, bakar bakar semangat kamu aja gitu. Jadi itu kalau coping, terkait masalah kalau memang kamu mau menyelesaikan masalahnya. Tapi kalau ternyata lingkungan keluarganya itu adalah membuat motivasi kamu untuk perform malah berpengaruh ke emosi kamu, misalnya kamu jadi sedih atau kamu jadi murung, jadi yang harus kamu coping adalah emosi kamu. Jadi tergantung banget sama responnya, atau ternyata masalah keluarga yang tidak memotivasi kamu itu bukan masalah yang besar sebenarnya, yang sebenarnya ya sudah terjadi setiap hari gitu, dan itu sebenarnya selama ini bisa kamu tangani dengan baik ya, jadi tidak usah dihiraukan. Jadi tergantung dari apa yang terjadi ke kamu, jadi impact-nya apa ke kamu. Kalau udah ada impact-nya, itu yang dilihat dan dicari coping yang paling tepat, Melis. Paham? Oke, untuk Kak Melisa Chan, apakah pertanyaan sudah terjawab? Oke, kalau masih berlanjut ya tadi, kamu konsultasikan saja mungkin ke platform-platform yang lebih ringan-ringan dulu, baru nanti, ke yang lebih ahli, yang tatap muka mungkin kalau memang dibutuhkan. Terus yang kedua, dari 3 coping mana yang paling ngaruh ya, Mbak? Tergantung masalahnya. Kan tadi waktu saya jelasin punya Melisa kan, kita harus lihat perspektifnya dulu. Jadi tergantung masalahnya, impact-nya ke kamu apa, yang mau diselesaikan apa, mau diselesaikan masalahnya, mau diselesaikan emosinya, atau udah diabaikan saja. Jadi tergantung dari kamu, jadi nggak ada yang mana yang paling oke.
tergantung masalahnya Bintang. Baik, pertanyaan ketiga ada dari Gendis Azizah dari UNJ. Pertanyaannya, Mbak, aku sering banget nih garuk kulit kepala sampai luka. Apalagi kalau udah banyak tugas sama ujian-ujian. Nah, itu kopinya yang cocok apa ya, Mbak? Terima kasih. Nah balik lagi, kalau misalnya coping yang cocok apa, garuk kepalanya itu mengganggu atau enggak. Jadi misalnya, kayak saya suka garuk kepala tuh, kalau lagi stres atau garuk, muka gitu, kalau lagi stres. Nah, itu releasing your stress apa enggak, maksudnya itu benar-benar jadi melepaskan stres kamu atau enggak, atau malah menjadi luka gitu. Kalau itu luka dan mengganggu kamu, berarti yang duluan diselesaikan adalah masalahnya, gitu. Masalahnya, ya kalau memang itu membuat itu luka dan kamu mau menghentikannya, berarti kamu harus cari dulu, gimana sih cara menghentikannya? Mungkin bisa, dulu saya sempat yang benar-benar gatal kepala dan nggak jelas, saya sampai pernah merasa itu kutuan, tapi udah disisir kutu juga nggak keluar kutu apapun gitu. Nah, saya ke dokter dan nanya gitu, sebenarnya kulit kepala saya kenapa? Ternyata itu, eee, apa, kalau kata dokter waktu itu cuman gatal aja ketombean, tapi saya tahu ternyata stres itu bisa meningkatkan kelenjar minyak di atas kepala ketika klien saya datang, bahwa dia bilang bahwa, waktu itu dia kelenjar minyaknya meningkat karena stres. Makanya kelenjar minyak juga kan di muka ada tuh jerawatan. Nah, kelenjar minyak yang dia kenanya ke kulit kepala, di atas kepala. Jadi dia membuat dia, ketombean. Ada juga kalau misalnya ternyata garuk kepala itu releasing your mood, itu, memperbaiki mood dan kamu merasa itu terganggu, mau cari cara lain, ya tadi, kita cari cara berfokus dari emosi kita, kita cari cara lain selain garuk-garuk itu. Bisa dengan mungkin kalau misalnya garuk tuh biasanya kita sensitif dengan, sentuhan, sensitif dengan indera perasa kita. Kalau garuk itu tadi, untuk membuat kita aware, kan tadi saya bilang kan ketika kita stres supaya kita aware, makanya kita garuk. Karena ketika garuk ada sensasi, sensasi itu membuat kita sadar. Kita ganti sensasi lain yang mungkin lebih aman, gitu. Misal bisa nyentuh ujung tangan, atau bisa juga dengan, kalau saya tuh suka kalau lagi pusing juga suka mencet-mencet pipi gitu. Atau senam-senam pipi gitu. Jadi dicari mana mungkin kalau yang coping-nya emosi, jadi tergantung kamu cari dulu kalau coping-nya emosi ya, cari mana kegiatan yang lebih releasing stres selain garuk kepala. Tapi kalau garuk kepala itu tidak mengefekkan, maksudnya tidak mengganggu kamu justru jadi releasing stres, ya udah terusin aja. Kecuali kalau memang, itu malah jadi kulit kepala kamu rusak atau kulit kepala kamu luka, nah itu baru, diganti. Gitu sih. Gimana? Gendis? Bagaimana, apakah sudah terjawab, Gendis? Sepertinya tidak ada tanggapan. Oh ya, baik, jelas banget Mbak jawabannya. Terima kasih. Sama-sama Gendis. Oke, pertanyaan terakhir karena ada keterbatasan waktu. Pertanyaan terakhir dari Yoel. Dari Yoel. Oke, Kak, apakah salah jika Ya. misalnya ketika kita stres akademik dan mencari solusinya dengan bermain game? Mungkin nih cowok-cowok sering ya kayak gini ya, udah main game dulu lah 10 menit. Nah ini, jadi ada yang namanya, ketika kita stres akademik itu yang paling penting adalah penyesuaian dengan ini coping berfokus masalah ya, dengan mengelola waktu. Jadi kan ini kan yang menjadi sesuatu yang besar untuk kalian sekarang kan karena too much to do, tapi waktunya sedikit, ya kan? Anggapan kalian gitu kan, too much to do tapi waktunya sedikit. Nah, bisa nggak sih kita menyelesaikan itu dengan ketika kita lagi stres itu kita main game? Bisa, tapi kita harus memperkirakan waktunya. Jadi ketika kita bisa memperkirakan waktu dan menyesuaikan waktunya, itu akan bisa membuat kita lebih rileks, gitu. Every people tuh kalau kalian paham, semuanya punya kendala, semuanya punya masalah, semuanya punya tugas.
gitu. Tapi orang-orang yang bisa menyesuaikan waktu dengan baik itu akan lebih rileks gitu. Dan main gamenya pun juga jadi santai. Saya juga main game kalau lagi pusing gitu, walaupun dulu saya nggak suka main game, tapi baru-baru ini saya jadi suka main game karena apa? Karena game itu cepat selesainya. Jadi ketika sudah selesai satu game, saya bisa kembali ke kerjaan saya. Dibanding dulu saya nonton. Kalau saya nonton satu episode drama, nyambung lagi ke episode drama selanjutnya, nyambung lagi, terlalu panjang gitu, waktu saya istirahatnya. Jadi saya ganti dengan, main game atau nonton YouTube. Jadi dulu kan saya sukanya nonton film untuk relaxing stress. Nah, saya ganti dengan nonton sinopsis, karena sinopsis kan cuma 10 menit, kalau film kan 1 jam gitu. Jadi, kita harus cari gimana caranya walaupun kita melakukan hal yang kita sukai, itu tidak terlalu lama dan tidak mengganggu time management kita. Jadi tidak ada masalah ke, tekanan kita. Kecuali kalau kamu main game, terus kamu lama main game-nya nggak selesai-selesai gitu kan, malah jadi main game, nggak ngerjain tugas, ya nggak akan selesai stres kamu. Berarti itu bukan coping berfokus masalah, coping nambahin masalah itu namanya, tuh. Jadi ya kita harus kembali ke kalau emang ini masalahnya akademik, time manajemennya kita gimana memanfaatkan hal-hal yang kita lakukan ini supaya tidak mengganggu atau menambahkan tekanan-tekanan baru ke diri kita. Gitu, Yoel. Bisa dipahami, Yoel? Bisa, Kak. Terima kasih. Oke. Kalau mainnya main ini ya, Yoel, kalau kayak kamu sih biasanya kalau saya lihat mainnya main game online yang ini ya, yang PS. Saya kira, mainnya main ini, main yang internet, nah itu lama. Nah, kalau PS itu bisa lebih mudah, Yoel. Jadi, ketika kamu harus buat batasan gitu. Batasan sampai level mana kamu harus berhenti. Dan itu harus kamu jadiin patokan. Itu lebih gampang untuk PS. Tapi kalau untuk internet itu yang susah. Karena, kalau internet kan kita nggak tahu sampai level mana kita harus berhenti ya, gitu ya. Main game-game online itu kan kayak apa, ada temennya lagi, nanti ternyata saya kira 5 menit selesai misalnya main ini sampai level ini, ternyata nggak bisa. Nah, kalau levelnya di PS biasanya masih bisa kita anulir gitu, dan mainnya juga sendiri ya, jadi nggak ada temen yang, "Ayo main lagi," gitu. Nah, itu yang juga jadi masalah kadang-kadang, gitu. Paham? Yoel deng, bukan Noel. Oke, sip. Sudah? Ya, sudah baik. Sepertinya semua pertanyaan sudah terjawab dengan luar biasa. Kami mohon maaf untuk pertanyaan yang belum terjawab pada webinar hari ini dikarenakan keterbatasan waktu yang ada. Kami juga mengucapkan terima kasih banyak kepada Kak Adisa yang telah menyampaikan materi dan menjawab semua pertanyaan dengan keren banget. Baik, sebelum sesi materi ditutup, saya izin menyampaikan beberapa kesimpulan dari materi webinar hari ini. Stres akademik ini terjadi ketika adanya tekanan yang diterima oleh siswa, di mana tekanan tersebut belum selesai atau tidak bisa diatasi. Stres ini tergantung bagaimana reaksi kita serta mindset kita. Stres ini sebenarnya sumbernya dari diri kita sendiri. Bagaimana kita bisa menilai stimulus tersebut? Apabila stres ini menetap dan tidak bisa dianulir, maka stres tersebut berubah menjadi distres. Dalam psikologi, stres merupakan tekanan yang diberikan untuk beradaptasi dan menyesuaikan diri. Stres bisa juga berdampak positif bagi diri kita, seperti lebih aktif dan waspada agar bisa beradaptasi dan menyesuaikan diri. Jadi sangat wajar kalau kalian harus beradaptasi dan mengalami stres sebagai tekanan. Nah, ada beberapa faktor yang mempengaruhi stres akademik nih. Yang pertama ada faktor internal, yaitu ada dalam kendali pikiran, kepribadian, dan keyakinan. Faktor eksternalnya ada lingkungan, pengalaman hidup, serta hubungan sosial. Dan tanpa disadari juga, ternyata stres akademik bisa berdampak pada fisik atau tubuh kita loh, mulai dari aspek kognitif, perilaku, emosi, dan fisiologisnya. Jadi apa aja nih yang bisa kita lakukan sebagai tindakan preventif atau pencegahan untuk meminimalisir stres akademik? Ada beberapa cara yang bisa kita lakukan. Yang pertama, mengidentifikasi simptom atau gejala yang Anda rasakan. Yang kedua, ada coping berfokus pada masalah yang di dalamnya terdapat komitmen, tantangan, kontrol diri, berubah pikiran negatif menjadi positif, serta pelatihan keterampilan perilaku. Yang ketiga, ada coping stres berfokus pada emosi,
yang di dalamnya terdapat pelatihan relaksasi seperti tarik nafas panjang, pegang dada, serta rasakan udara di sekitar. Yang keempat ada coping menghindar. Ketika Anda tahu bahwa yang Anda hadapi adalah sebenarnya hal kecil, itu tidak perlu dibesarkan. Anda bisa mengabaikannya, menghindari konflik, atau merubah atau mengalihkan suasana. Yang terakhir, jika stres tersebut masih belum selesai dalam jangka waktu pendek atau panjang, yuk segera cari profesional dan minta bantuan mereka. Nah, itu dia kesimpulan dari materi webinar pada hari ini. Baik, sebelum sesi materi ditutup, dari Kak Adisa, apakah ada sepatah atau dua kata yang ingin disampaikan untuk closing statement pada webinar hari ini? Oke, saya mau menutup sedikit. Saya tahu ini sore hari dan mungkin kalian sudah capek. Mungkin sebelum ini juga ada kegiatan ya. Ini Selasa yang memang selalu kita manfaatkan setiap minggunya. Semoga materinya juga bisa kalian terima dengan baik. Mungkin kalian nanti bisa baca-baca juga kalau memang terjadi untuk kalian. Dan kalau memang kalian butuh bantuan, jangan ragu untuk cari bantuan. Dan kalau misalnya emang ini dalam tahap stres akademik, tolong kalian anulir coba. Maksudnya, lihat dulu karena stres itu adalah kalian sendiri yang bisa menentukan. Mau berjalan jadi tambah stres menjadi di-stres atau mau berhenti di sini. Jadi silakan kalian sendiri yang, bisa memilihnya. Bentar lagi kalian sudah mau masuk ke tahap-tahap selanjutnya, mungkin sudah semester-semester terakhir ya. Ini bukan 2018, ini 2019 yang paling banyak. Jadi mungkin, setelah ini, kalian udah mulai mau memikirkan skripsi dan lain-lain, yang mungkin tekanannya akan lebih besar. Jadi kembali ke kalian. Carilah cara gimana kalian bisa dengan baik mengatasinya. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Kak Adisa atas closing statement-nya. Hadirin sekalian, demikian sesi materi dari acara webinar kita yang mengusung tema stres akademik dengan judul Be Aware of Accessory. Academic stress can impact on our body. Sebelum kami tutup, kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Kak Adisa yang telah memberikan pengalaman, ilmu, dan materinya kepada kita semua. Dan kami juga mengucapkan terima kasih banyak kepada para hadirin atas partisipasi dan antusiasnya dalam kegiatan diskusi ini. Baik, sebelum sesi ini berakhir, ada sesi dokumentasi dulu bersama pembicara.